Oke, selamat siang teman-teman. Datang lagi ke YouTube channel kita. Hari ini gue kedatangan bro gue nih, Pratiko Genio. Sekarang Associate Manager dari Associate Product. Iya, Associate Product Manager di PT Warka. Dan hari ini kita mau sharing tentang experience dia in terms of pengalaman di dalam kuliah dan juga di luar kuliah. Nah, mungkin buat penonton dulu nih, lu bisa introduce yourself gak? Dan lu backgroundnya dari mana, dari mana gitu-gitu. Ya selamat siang semuanya teman-teman Fabri. Gua itu nama gua Pratiko Genio, terus gua lulusan S1 Ilmu Politik Universitas Indonesia. Lulus 2017, 4,5 tahun kuliah. Terus abis itu gua kerja awalnya ditawarin di Kementerian Pendidikan sebagai staf di Departemen Budaya Dalam Negeri. Di situ gue ngurus tentang budaya dalam negeri, kayak semacam tanda kutip quote unquote tuh melestarikan budaya dalam negeri. Terus kita research tentang orang-orang yang punya kapabilitas di dalam itu. Terus kita kasih award dan semacam itu. Seperti administratif sih. Berarti orang yang ini ya, lebih ke orang yang contribute towards the development of the culture gitu ya, Indonesian orang yang contribute di culture dalam negeri, mau itu di Indonesia sendiri ataupun orang luar yang promote-nya di luar gitu. Terus kita waktu itu tuh tiap tahun pasti ada award untuk orang-orang yang seperti itu. Kita bikin award tentang orang seperti itu. Dan itu gue selama sekitar 7-8 bulan. Ini berarti setelah lulus nih? Setelah lulus langsung. Jadi setelah lulus fresh grad langsung ditawarin di situ. Terus gue berpikir bahwa gue sepertinya lebih baik ambil yang profesional, yang benar-benar profesional. Jadi di situ gue coba-coba apply kantor. Terus akhirnya gue dapet di MUFG Bank, tempat dimana gue sebenarnya nggak mau berkarir di banking, karena passion gue sebenarnya bukan di bank gitu. Tapi pada saat itu gue berpikir bahwa banking itu salah satu institusi yang bisa membantu lo dari berbagai jurusan. Lo akan punya knowledge yang beyond dari apa yang lo pelajarin atau apa yang lo ketahuin. Jadi gue masuk banking. Nah pas gue masuk banking, gue nggak mau kerja atau gue nggak mau ambil bagian yang yang biasa aja. Gue mau yang benar-benar secara teoritis dan praktikal itu punya dampak yang besar. Berarti lo waktu itu ngambil ekspor impor kan ya? Nah, pada itu saat apakah itu pilihan lo sendiri atau emang kayak itu desain gitu? Jadi, gue nanya ke bapak ibu gue kan banking. Dia ngomong kalau misalkan kamu ke banking ya kamu ambilnya ini aja. Ekspor impor aja, Exim aja. Oh gitu. Ya udah terus gue akhirnya cari tahu Exim itu seperti apa. Tapi pada saat gue interview, gue itu kayak lupa bahwa si HR-nya di MUFG itu nanya, emang kamu kesini mau masuk bagian apa? Nah disitu tuh gue lupa, kalau misalkan ini cerita lucu sebenarnya. Gimana tuh? Lupa bahwa gue mau ngambil apa ya? Jadi lu tiba-tiba ngambil itu goblok banget sih. Jadi pas awal. Tapi itu wajar banget sih. Iya, itu baru pertama kali. Nervous gak lu? Bukan nervous lagi. Kacau. Terus habis itu akhirnya gue bilang bahwa Exim aja deh. Terus dia bilang, kenapa Exim? Nah, di situ bodohnya gue bilang karena namanya keren. Wah, kacau aja itu. Karena namanya keren. Dan gue kurang substansi deh, nggak ada substansinya makanya. Nah, dan gue nggak sama sekali nggak tahu Exim kan, ekspor impor itu apa. Yang gue tahu ekspor impor ketika zaman gue SMA adalah gue membeli barang di luar negeri. Terus ada forward, basic lah ya. Iya, ada forwarder yang sebagai jasa ambil barangnya, terus gue bayar fee, dapat barangnya udah selesai gitu doang. Gue nggak ngerti secara teoritis itu apa. Akhirnya gue ambil ekspor impor, ternyata ekspor impor itu salah satu divisi operation yang paling susah di banking. Jadi kalau lu ke operation di banking tuh kalau di MUFG ya itu ada 9. Ada ada credit analyst, ada account service gitu-gitulah. Nah, salah satunya itu yang paling susah itu adalah ekspor impor. Dia ini nggak in terms of demand gimana? Apakah itu one of the most sought out divisions within the banks itself or nggak ekspor impor. Seorang nggak tertarik gitu? Nggak tertarik mungkin yang lebih tertarik ke apa? Ke nama-nama yang lebih
lebih familiar ke orang-orang kayak Right, analis atau semacam itulah. Right. Jadi gue akhirnya ambil ekspor impor, ternyata pas gue masuk ekspor impor dan gue akhirnya bekerja secara profesional, yang benar-benar profesional ya. Profesional itu dalam arti mulai dari ya kalau banking kan operation, baju lo tata cara berpakaian. Terus secara kontrak lu kerja itu lu ada penalti, terus THR gitu lah, pokoknya profesional banget lah. Akhirnya gue pertama kali masuk situ dan gue bekerja di bulan November 2017 itu gue masuk Exim. Terus gue strugglingnya mati-matian tuh dari pertama sampai 2 bulan ke depan itu gue bener-bener gue catat itu 2 bulan pertama sampai bulan Februari lah. Februari tuh gue bener-bener struggling ngejalanin kerja di MUFG bagian Exim. Oke, berarti learning curve lo itu jauh ya? Banyak, besar gitu ya? Gede banget. Gede banget. Jadi gue awalnya itu kalau di Exim itu, di MUFG ya, kalau di tempat lain gue gak tau, kayaknya sih beda. Itu tuh ada 2. Exim kan 2 tuh, ekspor, impor. Jadi lu mau ekspor atau lu mau impor departemen. Oh, jadi within the division ada 2 lagi? Ada 2 lagi, ada 2 cabang lagi. Nah, pada saat itu yang dibutuhkan adalah di impor. Nah, kalau masalah difficulty, itu ekspor tuh jauh lebih rumit. Sangat jauh lebih rumit. Istilahnya kalau kita pakai terms of value, misalkan value-nya ekspor itu 10, misalkan impor tuh 8. Karena impor itu lebih nggak sekompleks ekspor. Gitu. Terus akhirnya gue masuk. In terms of the flow of the transaction. Flow of transaction-nya tuh nggak seperti ekspor. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena kalau lu masuk lagi ke dalam, ekspor itu dibagi dibagi berdasarkan apa ya bisa dibilang ya? Ya, flow transaction. Flow ya. Tapi kalau impor dibagi berdasarkan jenis transaksi. Jadi kalau di impor tuh jenis transaksi misalkan A, flow transaction-nya ada 10 ya 1 orang. I get it. Kalau misalkan di ekspor, in terms of ekspor itu jauh lebih panjang gitu ya. Misalkan dia jenis transaksinya ada, jenis transaksi misalkan ada 2. Nah, jenis transaksi ada 2, flow-nya itu ada 5, ya itu setiap flow itu harus dipegang sama orang yang berbeda. Jadi kalau misalkan ada dua, misalkan ekspor nih, ada A sama B jenis transaksinya. Nah, each of A dan B itu flow-nya ada 5. 10 kan? Berarti ada 10 orang. Kalau di impor, jenis transaksinya ada 3, flow-nya ada 10-20, tetap aja harus 3. Ngerti nggak? Minimal satu jenis transaksi 2 lah. Paling banyak 2 di impor. Tapi kalau di ekspor itu ada 10 flow, lu harus 10 orang. Tanda kutip ya. Bukan tanda kutip. Lu harus 10 orang karena berbeda panjang. Satu flow itu panjang. Tapi kalau di impor enggak. Kalau di impor lu jenis transaksinya 3, ya lu 3 orang. Soalnya di impor kan, ini kan gue kan sebagai anak hukum, gue belajar juga tentang maksudnya kayak the whole process of international transaction kan. Dimana itu sebenarnya pihaknya itu sebenarnya ada 4. Ada between the seller, the buyer, sama receiving bank, sama yang bank yang issuing kan. Ya, kalau di impor itu lu tinggal nerima aja kan, bener nggak? Iya, partinya itu ada tergantung side of banknya ya. Kalau misalnya MUFG impor berarti kan kita mengambil barang dari luar. Betul. Klien kita tuh Indonesia. Jadi tinggal transfer duit, kita keluarin duit. Itu secara gampangnya. Impor tuh yang tadi lu bilang kan 4 artinya. Ada kalau di MUFG ekspor di impor itu dia sebutannya importir, eksportir, advising bank sama beneficiary bank. Iya benar-benar. Gue udah lupa waktu itu termnya. Advising bank itu adalah MUFG-nya. Dari sisi impor. Beneficiary bank-nya itu bank luar negeri. Banknya si penjual. Nah, advising itu kalau di kita bisa dikatakan juga issuing bank. Kita yang issue LC-nya. Betul. Gitu. Jadi akhirnya gue selama 2 bulan itu kerja. Lu berarti belajar semua proses itu lah ya. Nah, terus di impor itu tuh ada 4 transaksi. Ada LC, ada non LC. Nah, ada 2, LC sama non LC. Tapi LC itu dibagi lagi 2.
Jadi ada yang usance, ada yang side. Wah, nggak ngerti. Nah, technical sih lumayan. Ini technical. Nah, Iya. berarti kan ada 4 transaksi ya. Iya. Ada LC non LC, tapi LC itu dibagi 2. Oke. Ada kalau LC itu ada issuing. Jadi ada kalau abis issuing itu ntar ada proses namanya ada usance, ada yang side. Jadi beda lagi, beda side lagi. Nah, gua dimasukin ke bagian yang paling sorry. Maksudnya ini berarti different LCs itu is used for different purpose, benar nggak? Ya. Oke. Different purpose bisa, different metode bisa. Berarti gue bisa asumsikan nggak kalau misalnya LC buat proses pembuatan LC yang buat pembeli sama yang buat issuing nerima duit itu berarti beda ya? Bener Gini, gak? prosesnya, ntar gue jelasin. Gue jelasin per itu dulu biar bisa dipengerti. Ini lumayan nih sekalian refreshing memory soalnya gue udah rada lupa juga biar international transactions ya. Biar soalnya jarang orang yang bahas Exim di Indo. Kalau lu buka LinkedIn, Exim gitu? itu trade finance itu banyak banget di India. Jadi kalau lu buka YouTube nih, lu cobain buka YouTube. Kebanyakan India pasti. Itu kenapa? Itu gue belum cari tahu. Oke. Kebanyakan India, banyak banget India. Pokoknya lu buka YouTube, lu cari tentang misalkan LC usance side itu penjelasannya banyak banget India. Tapi itu menurut gue ada faktor juga mungkin gara-gara ini ya. Maybe di India itu in terms of the development for export import itu jauh lebih tinggi, bener nggak sih? Di Indo ini kan kita kan benar-benar emang mau nge-push ekspor. Iya kan, bener nggak sih? Tapi kita belum not quite there ya in terms of the meeting the international demands. Makanya ini banyak banget UMKM yang emang dikasih incentive from the government to grow their business dan juga bisa nge-push national products buat ekspor. Iya, salah satunya kenapa pinjaman online itu banyak ya gara-gara mungkin salah satunya ya untuk mendorong UMKM. Oh, gitu. Okay. Nah, tapi gue ngeliat data, gue kan sempet riset juga kan mengenai data UMKM kan. Itu ya kurang banget sih jujur. Ya kurang karena mungkin walaupun jumlahnya ya kalau kita ngomongin in terms of the numbers itu gede. Gue belum baca belum. Gue ngeliat data OECD itu tuh tahun 2018 ada hampir 50 juta pak UMKM. Tapi in terms of the quality of their assets itu tuh mostly di bawah 112 juta per bulan, ngerti gak sih? Ya karena salah satunya financial literacy kita kurang. Iya makanya kan. Susah. Makanya sekarang banyak pinjaman online yang cuma 3 jam cair. Iya. Ya itu karena apa? Kalau misalkan lu kayak UMKM kecil lu ke bank, financial literacy-nya kurang, jadi lu nggak kayak istilah tentang takut. Education lah ya. Education kan? Iya, jadi takut kayak kurang gitu. Banget, iya. Nah, balik lagi ke Exim. Terus gua akhirnya gua in charge di katanya kalau misalkan lu baru masuk impor, lu pasti transaksi paling mudah. Itu non LC. Oke. Jadi kalau non LC itu istilahnya udah ada sales of contract. Kontraknya antara beneficiary sama applicant udah. Nah, non LC itu terjadi alasannya paling utama tuh satu karena dia punya good relationship antara applicant sama beneficiary sama penjual pembeli dan pembeli tuh punya good relationship kayak misalkan kayak lo cuman WhatsApp aja gitu gue beli ini berarti udah pemain lama bener nggak udah kenal lama bisa jadi pemain lama. Kalau pemain baru mungkin juga ya pemain baru dan memang namanya sudah secara company sudah bagus mungkin tadi apa namanya kalau secara luas namanya collection. Kalau non LC. Kalau secara luas namanya collection, tapi kalau di MUFG namanya bill collection receivable. Tapi kenapa si seller or buyer itu willing to go to non LC, bukan LC itu untuk melindungi two parties ya? Makanya tadi gue bilang alasan utamanya karena good relationship. Karena good relationship, good faith gitu ya. Ya, gue percaya sama lu company bagus, bla 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 bla. Ya udah, karena kalau LC itu lama. Cairnya ya? Bukan cairnya lama. LC itu pertama dia itu banyak banget ininya, kontennya. Konten LC itu sangat-sangat banyak. Berarti costly dan juga itu costly ya. Sama prosedur wise ribet. Nah, sedangkan non LC itu gampang, sangat mudah. Nah, berarti itu efek cash flow company-nya juga dong, bener nggak? Gue nggak sampai situ. Gue nggak sampai kalau cash flow itu gimana gue nggak tahu. Tapi setahu gue pikirnya itu kalau misalnya lu milih non LC berarti lu bisa nerima duit lebih cepat, lebih gampang, sama lebih murah, bener nggak? In terms of the cost of the transaction.
kalau alasan utamanya kalau lu cari, lu research itu lebih kepada good relationship dan lebih mudah. Itu aja sih sebenarnya. Cuman 2 itu aja. Nah, gue pertama kali di non LC gue belajar tuh sangat ya struggling lah ya. Dari politik susah. ke finance gitu. Terus akhirnya sampai hal soalnya itu kan udah lumayan tinggi sih. Ya, sampai hal step-stepnya aja tuh gue sampai pusing sendiri. Nah itu selama 2 bulan. Tapi setelah 2 bulan itu semua yang tadinya contoh misalkan gue ngerjain satu transaksi itu bisa 10 menit. Okay. Setelah 2 bulan gue satu transaksi itu bisa 3 menit, 4 menit. Okay. Jadi perkembangan gue tuh dari waktu ya, lumayan. Nah, gue di non LC awal tuh selama kurang lebih 4 bulan 5 bulan 4 bulan sampai 6 bulan dah gue di non LC udah oke. Akhirnya gue jadi asistennya LC. Okay. Jadi dari non LC gue pindah ke LC. Okay. Karena ada anak baru juga masuk. Jadi gue shifting ke LC sebagai asistennya lead gue. Yeah. Ada anak baru yang non LC. Okay. Nah, gue ngajarin yang anak baru non LC begini pakai cara gue dan cara senior sebelum gue. Okay. Nah, lu terserah lu mau adapt yang mana. Lu mau yang cara gue atau cara senior. Gue gitulah biasanya. Akhirnya gue jadi asistennya LC itu jadi misalkan ada transaksi LC 20. Gue ngerjain misalkan 9, senior gue 11. Atau kita tuker-tukeran aja, lu mau ngerjain yang bagian mana? Bagian amount-nya atau lu bagian wording-nya. Jadi ada 2. Nah, terus akhirnya gue ke LC, di LC itu gue sampai setahunan lebih gue di LC. Akhirnya di situ gue memperdalam proses LC itu seperti apa. Akhirnya setelah setahunan gue diminta untuk menjadi asisten lagi. Yang tadinya tuh di situ gue udah jadi lead tuh di LC. Akhirnya gue jadi asistennya di selanjutnya setelah LC. Ketika lo LC kan lo ada 2 jenis LC kan. Ada user sama site. Nah, user sama site itu nanti ketika LC itu udah di approve sama bank beneficiary sana dan sama beneficiary-nya. Balik tuh LC ke kita kan. Sebagai sebagai untuk si pembeli mengambil barang kan harus ada advice LC kan. Nah, advice LC itu yang tadi ada user ada site. Nah, itu gue bantuin teman gue lagi untuk memproses itu 2 jenis transaksi itu antara user satu site. Nah, gue ke site dulu. Yang site itu istilahnya stepnya ada 3. Kalau misalkan user itu stepnya tambah lagi 4 sampai 5. Terus akhirnya gue berkutat di impor terus. Nah, udah sampai setahun setengah lebih. Gue berpikir kalau misalkan ya gue kayaknya harus pindah nih. Karena pertama gue pada saat itu ngelihat umur. Berarti motivasi kenapa lo mau pindah itu berarti dari umur gitu. Pertama dari gue udah ngebuang gitu. Motivasi gue udah ngebuang waktu 2 tahun ya, 1 tahun setengah. Karena dulu gue di BINUS dulu. Gue di BINUS accounting. Terus akhirnya gue pindah ke politik karena gue emang nggak mau di accounting, gue maunya di politik. Ternyata pas gue lulus politik susah banget nyari kerja di politik karena gue tidak good at research dan menulis atau apapun itulah. Gue menilai kemampuan gue nggak sebagus itu dan mungkin keberuntungan gue nggak di situ juga. Ya gue ke Bengi. Nah, akhirnya kan gue setahun tuh ngebuang waktu dari 2011 ke 2012. Bukan ngebuang sih, maksudnya menunda kuliah yang benar sampai gue lulus. Setahun. Terus gue di politik juga lulusnya tambah setengah tahun, jadi 1,5 tahun gue buang tuh. Seharusnya kan gue 2015 gitu. Jadi akhirnya in terms of salary sama kerjaan gue yang sekarang, kerjaan gue waktu itu gue berpikir bahwa angkatan gue tuh kayaknya udah 1 level atau 2 level di atas gue. Gimana cara gue keep up-nya? Nah, pas gue keep up-nya caranya adalah dengan mungkin salah satunya karena gue tahu kalau di company di MUFG itu gue tahu rank kayak tier salary. Iya, tier-tiernya sama title-nya. Jadi gue harus 2 tahun lebih dulu biar gue akan naik level. Nah, kalau sistem di MUFG itu berarti lo harus untuk lo get promotion itu harus ada minimum ini ya, tahun nih? Iya, mostly sih 2 tahun. Tapi lo kemarin udah permanen belum? Udah permanen. Gue permanen itu di 3 bulan. Jadi 3 bulan probation, setelah 3 bulan permanen. Nah, terus probation itu kayak internship itu? Enggak internship, kayak dicoba dulu. Lu sebenarnya mengerti nggak di Exim?
Oke. Nah setelah 3 bulan kan, bagusnya MUFG itu gitu. Jadi lu 3 bulan. Iya. Lu ngerti nggak di kerjaan lu pada saat itu? Nah divalidasinya dengan lu presentasi. Oh, berarti at the end of the 3 months? Iya, lu presentasi. Okay. What you know lah ya? Iya, apa yang udah lu kerjain, apa yang lu ketahuin, apa yang lu mau improve, apa kendalanya. Itu sih empat question besarnya tuh di situ. Ya udah, akhirnya gua presentasi, lolos presentasinya. Gua akhirnya kerja selama 1 tahun sampai 1 tahun 10 bulan. Nah, di bulan-bulan Januari 2019 itu gue berpikir kayaknya gue harus pindah nih untuk nge-chasing teman-teman gue dalam tanda kutip yang udah lulus dari tahun 2015 dan bekerja sampai tahun 2019. Berarti ada 4 tahun kerja dengan salary yang berbeda-beda. Nah, gue berpikir bahwa pada saat itu kondisi gue 2019 yang baru buat 1,5 tahun sampai 2 tahun kerja itu kurang. Jadi gue harus keep up nih, gimana cara gue keep up sama teman-teman gue yang 2015 dari seluruh, ya maksudnya dari pemikiran gue itu bisa keep up caranya gimana ya. Gue harus pindah kantor. Lu perlu batu loncatan lah ya. Perlu batu loncatan, istilahnya gue harus pindah kantor yang bisa menawarkan gue salary dan posisi yang oke. Atau gue kuliah lagi. Tapi kalau kuliah lagi kan berarti gue spending money kalau nggak pakai beasiswa. Berarti gue harus istilahnya dapat kantor dulu, baru gue ngurusin beasiswa. Pada saat itu mikirnya. Akhirnya gue di bulan, sebenarnya dalam 1 tahun 10 bulan itu gue ada tawaran dari berbagai company, bagian ekspor impor juga, tapi nggak ada kelanjutan. Iya, tapi nggak ada kelanjutan. Jadi ya udahlah, berarti bukan rezeki gue. Akhirnya di bulan Juli. Di bulan Juli itu gue di salah satu perusahaan, mau saya disebutin namanya. itu salah satu secret. Itu salah satu perusahaan, kantornya itu di Semanggi, Plaza Semanggi. Terus satunya lagi Wirecard. Nah, yang perusahaan, jadi gue yang Wirecard ini tuh gue nge-apply iseng-iseng aja di LinkedIn. Jadi nge-apply karena easy apply kan, nggak usah pakai ngedirect. Kalau dapat itu dari LinkedIn. Jadi LinkedIn, gue apply, habis gue apply di view, ada notifnya view. Akhirnya gue sebenarnya bukan Wirecard dulu, yang company ini dulu. Nah, yang company ini tuh nge-approach gue LinkedIn. Jadi business development di sana. Terus akhirnya gue interview nih. Jadi gue Wirecard apply, dipanggil sama HR-nya di WhatsApp. Terus yang satunya lagi juga nge-LinkedIn gue message. Nah, itu pada saat itu tuh gue buat 2 company ini tuh gue bisa interview dalam waktu 1 hari. Jadi 1 hari ketika gue... Lu 1 hari interview? 1 hari 2 company. Jadi gimana caranya, paginya gue company A, siangnya atau sorenya gue company B. Oh, berarti lu hari itu lu cuti gitu? Cuti. Karena cuti gue banyak kan pada saat itu cuti gue masih banyak, ya udah gue ambil minimal kan kalau gitu-gitu kan 2 kali cuti lah ya. Makanya gue biar nggak efisien lah ya. Iya, biar efisien. Gue ngambil 1 hari itu 2. Akhirnya bisa, yang satu mau pagi, yang satu mau siang. Itu rezeki lah. Itu in terms of mulai lu mau kantor baru tuh, namanya rezeki tuh bukan dari lu dapat doang, tapi dari gimana proses lu itu. Setuju. Nah, akhirnya gue interview yang satu, ternyata yang satu itu import juga, maksudnya berkaitan di bagian import. Banking juga gitu ya? Nggak banking. Iya, maksud gue impor ekspor. Itu salah satu anak perusahaannya BUMN. Jadi BUMN di Indo, bukan BUMN banking ya. BUMN adalah salah satu BUMN agraris gitu lah, agraria gitu. Anak perusahaannya itu kantornya ini. Jadi business development-nya bagian impornya. Akhirnya gue interview itu siang, paginya gue di Wirecard. Habis itu gue lolos nih, yang Wirecard lolos. Yang si Semanggi ini lolos. Nah, pas dua-duanya lolos, gue atur lagi. Wirecard pagi, si ininya siang. Gue atur lagi, bisa nih. Oke, akhirnya gue lolos yang Wirecard itu langsung ke HR, dari user ke HR langsung. Nah, yang si ini sama, yang tadi HR kebalik, yang ini HR baru ke user. Nah, ya udah, jadi gue interview lagi. Itu prosesnya berapa lama tuh? Ketika lu kayak dari awal sampai apply sampai... Kalau nggak salah gue nge-apply itu tuh 5 Juli 2019. Juli awal 2019. Juli awal terus gue nge-apply sama dapat yang dari Semanggi itu. Nah, habis gue dapat, keterima bulan apa? Sebulan setelahnya? Nggak nyampe? 29 Juli.
29 Juli kalau nggak salah. Lumayan. 2019 itu gue akhirnya offering di Wirecard, tapi yang ini tuh ngegantung. Pas ngegantung ini gua akhirnya gue bilang ya udahlah, gue kan tadi gini, gue ambil yang offering ini. Ya udah akhirnya gue di offering sama Wirecard. Itu pokoknya gue jedain 2 minggu biar nggak terlalu kelihatan gue cuti mulu gitu loh. Akhirnya gue ambil ke si company yang ini, offering udah, tawar menawar lah. Offeringnya itu akhirnya udah oke. Akhirnya gue di Wirecard. Nah, gue awalnya tuh bekerja di bank tuh gue berpikir bahwa wah gue akan 100% bekerja di bank nih. Jadi ternyata selama ini ada satu missing link yang gue lihat bahwa ketika lo kerja di bank sebenarnya lo bisa ngambil opportunity, chance di luar bank, tapi yang kliennya bank. Itu mungkin yang bakal pikiran sama orang. Jadi lo kerja di bank, aduh anjing gue malas kerja di bank nih. Berarti sebenarnya opportunity itu jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Makanya yang gue bilang di awal tadi, bank itu bisa ngasih kesempatan lo tuh lebih besar sebenarnya. Karena lu belajar semua dan di luar banking juga lu sebenarnya bisa kalau lu punya pengalaman banking. Kalau lu nggak percaya, lu coba lihat di LinkedIn berbagai perusahaan, perusahaan konsultan, perusahaan apapun lah. Mostly itu pasti requirement-nya 4 years experience required in banking, investment banking, corporate banking gitu loh. Nah itu salah satunya. Jadi gue berpikir anjir gue di bank mulu nih, apalagi trade finance nggak common di Indonesia tuh. Trade finance. Aduh, gue kayaknya bisa istilahnya dalam tanda kutip, aduh, kayaknya gue matinya di banking nih. Ternyata pada saat gue apply yang Wirecard itu, dia tuh title-nya tuh business analyst. Gak ada banking-bankingnya sama sekali. Di requirement-nya pun seingat gue tuh gak ada banking. Gak ada background banking lah ya? Gak ada background banking. Cuman ada background pernah bekerja di banking gitu doang, tapi nggak dijelasin kalau misalkan harus itu trade finance. Pas gue apply, akhirnya di view dan di WhatsApp, gue bingung kok, lo kenapa butuh gue? Kan lo cuma title lo business analyst gitu. Akhirnya pas gue masuk, gue tanya kenapa lo butuh gue? Karena pada saat itu kita butuh business analyst yang mengerti trade finance. Disitulah masuk gue. Nah, di situ gue masuk, terus akhirnya gue di-hire untuk ngerjain salah satu bank state bank di Vietnam. Jadi state bank di Vietnam itu punya konsultan keuangan, bukan konsultan keuangan. Konsultannya itu adalah si Wirecard. Wirecard Vietnam. Wirecard Vietnam itu kasih ke Wirecard Indo untuk mengembangkan si platformnya. Sistemnya. Pada saat itu di Wirecard Indo tuh kalau nggak salah nggak punya yang basicnya trade finance, tapi setahu gue tuh ada. Pas gue masuk tuh gue sering diskusi sama dia mengenai trade finance, tapi yang basicnya trade finance itu gue. Mungkin sebelum kita masuk ke detail tentang pengalaman lu di Wirecard, mungkin kita bisa ini kali, mulai dari awal dulu kali. Gimana? Dalam artian kita bahas dulu pengalaman lu pas kuliah. Lupaan itu tuh tadi. Makanya kita udah masuk ngomongin tentang MUFG sama itu, jadi mungkin bisa kita balik dulu ke awalnya gitu ya. Gue kuliah. Lo berarti dulu perjalanan pendidikan lo tuh gimana tuh dari dulu? Jadi gue dulu di BINUS ya? Iya, gue di BINUS dulu akuntansi, karena dulu gue ikut 8 kali tes tuh ditolak. 8 tes mulai dari UI. Itu berarti abis lu lulus SMA? Lulus SMA. Mulai dari UI. PTN. Enggak UI dulu. Gue dapet undangan. Gue ngambil HIUGM. Tolak. Gue karena dulu gue pengen UGM kayak lu. Gue tuh nggak mau. Awalnya tuh gue nggak mau UI, gue mau itu UGM. Gue asik sih Jogja, asik sih. Gue UGM sentris dulu. Anjay. Gue mau ngambil HI. Bulak sumur sentris ini ya? Hah? Bulak sumur sentris. Apa tuh bulak sumur? Kampus UGM gimana sih? Gue nggak tahu. Lu harus riset dulu. Gue HI UGM maunya, nggak terima. Abis gue nggak terima di HI UGM, undangan satu tolak. Gue ngambil ke SNMPTN dulu namanya. Di situ gue ngambil HIUI. Apalagi HIUI susah banget Pak. Tolak. Gue HIUI sama akun UI deh kalau nggak salah waktu itu. Karena gue berpikir satu yang gue mau, satu lagi yang sosial banget. Itu adalah akuntansi. Tolak. Gue ngambil tuh dulu SNMPTN itu 2 itu. Terus habis SNMPTN gue ambil SIMAK UI. 8-8-nya gue isi. Kalau lu pernah SIMAK UI, dulu tuh zaman gue tuh 8. Apa yang 8? 8
tesnya? 8 pilihan. Jadi 4 pilihan pertama itu kalau nggak salah 400.000. Oke. 4 pilihan selanjutnya 50.000 bayarnya. Oh, satu yang dari PTN, satu yang dari SIMAK kan? Mandiri gitu kan? Iya kan, PTN gue tolak. Iya. Terus akhirnya SIMAK itu gue ngambil 8. Jadi gue maksimalin ke 8. Iya. Jadi gue ngambil tuh dulu akun UI reguler paralel, HIUI reguler paralel kan ya? Kayaknya ada deh. Lupa gue. HIUI reguler paralel, terus gue ambil sastra Inggris. Gue ambil semua dari 8-8-nya. Iya. Tolak. 3 tolak. Habis itu gue mulai ke SMUP Unpad. Gue ambil HIU Unpad. Iya. Sama ekonomi Unpad ya. Akuntansi Unpad apa ilmu ekonomi gitu, gue lupa. Manajemen. Tolak juga semua. 4. Terus berarti BINUS nih last resort tuh nih. BINUS belum ada kepikiran gue ke swasta. Tapi lu masuknya ini pas pas awal buka. Berarti Agustus ya masuknya? Iya. BINUS. Iya. Oke. Itu gue gelombang terakhir. Namanya FFP kalau di BINUS. Emang kalau di BINUS ada gelombang 8. Oh, Gelombang 8. Emang ada berapa? Ada 8 gelombang? Setahu gue 8. 7 deh, 7 gelombang, habis itu 8 dibuka lagi. Dan yang di Kemanggisan kan? Kemanggisan. Nah, habis itu keempat gue coba ke Unsur. Okay. Mandiri, tolak. Undip, tolak. Udah berapa tuh? 6. Akhirnya gue nyoba ke Unbrau. Brawijaya. Brawijaya Malang. Nah, gue ngambil HI Brawijaya sama akun Brawijaya deh kalau nggak salah. Tolak. Yeah. Terakhir gue ngambil di Unair. Tolak juga. Oke. Berarti 8 tuh. Udah, pas 8 akhirnya gue berpikir bahwa udahlah, gue shifting to private aja lah, swasta. Iya. Gue pada saat itu gue nggak mau Trisakti. Emang nggak tahu gue kenapa mau Trisakti. Gue nggak mau ambil Trisakti. Terus gue akhirnya Prasmul udah tutup. Gue pada saat itu nggak kepikiran Atma. Bahkan akun Atma tuh bagus kan? Akhirnya gue mikir terakhir ada BINUS. Tapi lo kenapa ngambil akun aja? Karena nggak ada HI di BINUS. Oh, emang private nggak ada ya? Nah, pada saat itu nggak ada. UPH sekarang ada, BINUS sekarang ada. Jadi akhirnya gue masuk akuntansi BINUS. Nah di akuntansi BINUS ya udah gue masuk di gelombang 8, nelpon kan, masih buka. Akhirnya gue tes, akhirnya lulus. Nggak tahu tuh ya, apa lulusnya tuh formalitas atau enggak ya, bodo amat lah yang penting gue kuliah pada saat itu. Penting ada kuliah lah ya. Akhirnya gue ambil akuntansi BINUS. Nah di akuntansi BINUS itu gue mulai yang namanya networking lah. Gue jadi nggak cuma kuliah doang. Gue ngambil HIMA, jadi himpunan mahasiswa akuntansi. Kayak BEM gitu lah ya? Semacam himpunan sih, bukan BEM. Oh, komunitas? Himpunan. Oke. Jadi gue ambil himpunan itu aktivitasnya ngapain aja? Bikin kegiatan, terus kegiatan yang berhubungan dengan akuntansi? Atau enggak? Iya dan enggak. Okay. Terus gue ikutan IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia. Pas itu di BINUS. Nah akhirnya gue istilahnya menetapkan diri bahwa gue akan kuliah 4 tahun di BINUS. Iya. Udahlah, gue udah serius dari BINUS. Iya. Nah, akhirnya gue bilang serius di BINUS itu adalah gue nggak cuma kuliah, tapi gue ikut himpunan, networking, gitu lah. Aktif lah ya. Aktif lah, pokoknya gue aktif itu di BINUS. Iya. Semua aktivitas lo ikutin lah ya. Iya, bola lah, balik lagi bola juga, himpunan juga. Nah, pada saat gue tahun kedua, itu gue nggak belajar sama sekali tentang ikut tes negeri lagi kan, karena gue ikutnya yang udah kemarin yang ditolak. Itu gue BTA gitu loh. Nggak ditolak, akhirnya tahun kedua gue iseng. Gue iseng aja, ya udahlah, kan nggak ada ruginya, gue juga udah kuliah kan, nggak ada ruginya gue ikut SNPTN sama SIMAK lagi. Jadi gue cuma ngambil 2, SNPTN sama SIMAK. Gue ingat banget, SNPTN itu gue ngambil akuntansi UI. Kenapa gue ngambil akuntansi UI? Karena gue akuntansi di BINUS. Jadi dibanding gue ngulang lagi, gue mendingan lanjutin lagi aja. Maksud lanjutin adalah gue pas masuk akuntansi UI nanti ngerti, karena gue udah belajar akuntansi gitu. Yang kedua gue turunin ilmu politik. Pada grade-nya pada situ tuh lebih tinggi HI kan daripada ilmu politik. Kenapa gue ngambil ilmu politik? Karena di SMA gue ada 1 orang cewek yang dapat ilmu politik UI. Ternyata ada ilmu politik UI. Gue baru tahu, akhirnya gue ambil ilmu politik di SNPTN. Di SIMAK gue ngambil 4 doang. Akuntansi UI, reguler, ilmu politik reguler, akuntansi paralel, ilmu politik paralel. Akhirnya pada saat itu udah gue tes nih. Gue tesnya waktu itu tuh nothing tulus, bener-bener nothing tulus. Gak kepikiran sama gue harus terima, enggak. Udah kayak tes, udah selesai. Udah ini aja ya, santai aja. Tes, selesai tes gue pulang main PS, main FIFA gitu lah.
Pokoknya gue berpikir bahwa udah latih tulus aja. Iya. Tapi pada saat itu lucunya gue bisa ngerjain matematika. Padahal SNMPTN tuh matematika susah banget. Gimana lu bisa? Gue bisa ngerjain matematika dari 15 soal ya kalau nggak salah. 15 atau 10 soal gitu matematika. Gue bisa ngerjain 6 atau 7 gitu. Padahal sebelumnya, di tahun sebelumnya gue tuh sama sekali nggak bisa ngerjain matematika SNMPTN. Oh gitu. Nggak tahu itu dapet ilham dari mana gue nggak tahu. Oh. Pokoknya gue lancar aja ngerjain. Ngerjain lancar akhirnya pengumuman. Nah pas pengumuman itu, kan pengumuman SNMPTN dulu, baru simak kan. Pas SNMPTN, itu gue lagi kecelakaan di Bandung. Ah serius? Iya, gue lagi kecelakaan di Bandung. Iya, terus? Naik mobil. Iya. Tabrakan. Di Bandungnya? Di Bandung. Mau pulang ke Indo. Mau ke Indo. Mau pulang ke Jakarta. Ini anak Mr. Worldwide memang ya. Mau pulang ke Jakarta. Iya. Mau pulang ke Jakarta. KM 6. Oke. Paster masuk bayar ambil kartu, jalan KM 6 gue tabrakan jebret. Buset. Hancur enggak? Hancur. Hancur. Total loss. Lupa gue. Lupa deh pokoknya. Tragis juga ya. Gila. Tragis pokoknya tragis. Nah, lucunya lagi nih. Gimana tuh? Ini kayak ada momen-momen aneh gitu pada saat ini momen aneh. Jadi gue ke Green Canyon. Iya. Liburan binus. Sama temen-temen binus gue akuntansi bersembilan. 3 bertujuh. 3 cewek, 4 cowok. Iya. Sama temen-temen binus gue. Ke Green Canyon. Di Green Canyon itu di Garut ya, kalau nggak salah ya. Pokoknya tol terakhirnya Cileunyi deh. Itu yang ini tol sih terakhir Bandung. Itu yang pakai ban-ban. Iya, pakai ban itu. Pulangnya, terus gue berpikir, jangan direct langsung pulang, kita ke Bandung dulu aja. Nginep di apartemen lo, capek. Besok sore aja kita balik. Ya udah, akhirnya besok sore balik. Pas balik akhirnya tabrakan. Bertujuh nih ya. Iya. Bertujuh berarti 2, 3, 2. 2 cowok, 3 cewek tengah, 2 cowok belakang. Iya, betul. Itu semua, seingat gue itu semuanya tes SNPTN. Oh gitu. Itu semuanya tes SNPTN. Semuanya bertujuh termasuk gue, kan gue nyetir. Oh mereka ikutan tes juga di tahun yang sama? Tahun yang sama. Jadi sama-sama anak binus, akun tes juga. Tapi gitu? ikut tes juga, kalau nggak salah. Atau dari 7 tuh 4 orang deh yang ikut. Udah nih, akhirnya gue balik tabrakan. Diderek dong mobil gue. Ya kan diderek sama derek tol. Untuk dibawa keluar tol. Iya. Pengumumannya itu pada saat gue tabrakan. Jadi tabrakan gue tuh jam 6:15 sampai setengah 6 gitu. Jebret. Jam 6 tuh pengumuman SNMPTN. Oke. Deh. Terus abis itu HP gue kan pada saat itu BB. Nah, tapi ada satu temen gue yang iPhone. Oke. Nah, karena kita nggak bawa laptop, jadi pakai iPhone. Iya. Jadi dari belakang yang ikutan tes ngebuka akunnya. Di belakang tuh. Lagi proses derek. Terus buka tuh satu lagi derek begini buka tes. Terus yang belakang nggak lolos. Oke. Mohon maaf, bla 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 bla. Oke. Ke depan yang ikut lagi tes. Ganti-ganti akun. Ganti-ganti akun kan yang punya BB kalau yang punya iPhone tuh cuma satu. Iya. Terus nggak lolos. Oke. Coba lagi yang lain ikut tes, yang di dalam mobil nggak lolos. Sebelah gua. Buka nggak lolos. Iya. Terus terakhir gue terakhir kan. Terus gue badan gue dingin, deg-degan kayak anjir gimana. Akhirnya gue buka lah. Pas gue buka itu tiba-tiba error Pak. Kenapa error? Nggak tahu gue antara sinyal atau apapun itu gue nggak ngerti. Terus gue tes lagi, gue refresh lagi error sampai 4 kali errornya. 3 atau 4 kali gitu. Yang terakhir akhirnya gue restart HP-nya, gue mulai lagi, gue masukin ID gue, password gue, submit, pas submit tiba-tiba ada layar baru gitu, bukan kan kalau gagal tuh, gitu ya? Kalau gagal tuh pop up kalau nggak salah ya, pop up kalau gagal gitu kan. Ini tiba-tiba jebret keluar layar. Terus? Kan iPhone kecil ya, harus di scroll gini, kan nggak bisa di zoom out kalau iPhone. Pada saat itu, gue scroll, ada tulisannya Pak selamat. Lagi tabrakan lagi derek. Lagi di depan berarti naik iya lagi begini. Pas terus itu gimana? Jadi awalnya pas gue tabrakan, gue telepon ke nyokap gue bilang kalau gue tabrakan. Iya. Tiba-tiba setengah jam kemudian gue nelfon nyokap lagi, gue terima di UI. Gila nggak lo? Aduh. Gue teriak Pak langsung situ. Oh ya? Gue akhirnya gue keluar binus. Temen-temen lu gimana anjing? Temen-temen gue nyelamatin gue. Siap. Tapi lo bayangin lo, yeah. lo lagi di saat lo susah, tapi tiba-tiba ada setengah jam kemudian, gitu ya? Setengah jam kemudian lo dikasih berita lo seneng. Iya, itu ups and downs banget sih. Wah itu kacau.
Gue sampai jadi gue tuh pada saat itu kan naik mobil Toyota. Di depan Toyota lagi diurus tuh, gini apa namanya yang tabrakan terus asuransi gitu-gitu. Gue lagi di depan Toyota lagi begini Pak. Gila ini beneran hidup ya. Gue tabrakan tiba-tiba gue diterima di UI gitu. Politik, bukan akuntansi ya, ilmu politik UI reguler. Wah gila sih. Itu gue lo bener-bener nggak bisa ngebayangin ya. Nggak bisa ngebayangin. Sampai gue akhirnya nginep di rumah temen gue di Bandung. Terus gue sampai kamar tuh kayak diem aja. Gini banget ya, gue keterima UI emang harus tabrakan. Gitu, ini gimana gitu. Akhirnya ya udah. Akhirnya besoknya gue balik naik apa namanya shuttle. Naik shuttle. Terus mobil lo gimana? Di Bandung. Oh. Nah pada abis itu gue bolak-balik Bandung sama nyokap gue bolak-balik Bandung ngurusin itu lah. Oh iya. Akhirnya gue ngurusin UI. Akhirnya gue terima di UI. Pas keterima di UI, gue langsung sama kayak di BINUS. Gue akhirnya di BINUS tuh cabut ngurus keluar. Akhirnya gue ke UI. Di UI akhirnya gue bilang kalau ya udah gue di politik gue nggak mau cuman kuliah doang. Gue harus networking juga. Ya lu ikut banyak aktivitas lah ya. Apapun lah. Pokoknya pas masuk gue ngurusin yang olahraganya anak baru politik, ngurusin apa namanya olahraganya jadi PIC gitu-gitulah yang pokoknya yang istilahnya yang leadership gitu lah gue ikut-ikutin. Oke, in terms of aktivitas nih, pengalaman aktivitas apa yang paling memorable nih di lu selama 4 tahun, pas setengah tahun kuliah? Di dalam kuliah dan di luar kuliah? Iya. Kalau di dalam kuliah itu yang paling memorable itu aktivitas. Pertama gue kan masuk BEM. Gue awalnya masuk BEM dulu nih. Habis gue masuk BEM, ternyata gue tidak cocok dengan BEM pada saat itu. Lo di divisi apa? Olahraga. Apalagi pas olahraga. Nah di divisi gue kalau di kampus gue tuh ada kayak ada term khususnya gitu kayak apa divisi apa hura-hura gitu. Olahraga dan hura-hura atau apa gitu. BEM kan serius. Tanda kutip. Maksudnya nggak asik dong kalau serius. Ya, anak-anaknya serius semua. Serius dalam arti ya lo nggak bisa ya maksudnya apa yang ketika lo masuk sebuah divisi ya lo serius di divisi itu gitu loh. Maksudnya lo jalanin program kerjanya. Terus akhirnya gue masuk BEM, diterima. Nah di BEM itu gue nggak develop, nggak berkembang gue. Ilmunya nggak. Iya, maksudnya gue kayak kayaknya gue nggak cocok di BEM. Akhirnya gue setelah 1 tahun di BEM, gue akhirnya mencoba untuk menjadi deputinya di departemen olahraga di himpunan. Jadi gue masuk lagi ke kamar gue. Dulu di politik kita ngomong himpunan ya. Dulu kita di politik ngomongnya tuh rumah. Politik tuh rumah. Kalau misalkan BEM itu gue lupa sebenarnya apa ya. BEM itu tuh kayak negara deh. Kayak lo ujung-ujungnya lo pasti balik ke rumah kan. Nah, jadi teman gue di BEM itu ada yang calonin jadi ketua departemen olahraga. Nah, gue nyalonin jadi wakil departemen olahraga di himpunan. Nah, gue partner. Itu kayak BEM sama Senat sih apa beda? BEM sama Senat sama setahu gue. Kalau di UI itu BEM sama. Dulu tuh namanya Senat, terus jadi BEM. Kalau di BEM beda. Oh, beda. Jadi ada BEM, kalau di level fakultas itu namanya DEMA. Terus di level universitas itu BEM. Terus ntar ada Senatnya lagi yang ngawasin BEM. Oh, gue itu MPK mah OSIS. Gue lupa namanya. BEM sama lupa banget. Tapi ada lah ya. Ada. Jadi kalau di UI itu FISIP ya, levelnya jurusan itu himpunan. Fakultas. Jurusan. Oh, beda lagi jurusan. Level jurusan tuh punya himpunan. Jadi setiap jurusan itu punya himpunan. Berarti ada 9 himpunan. HI ada himpunannya sendiri. Politik, himpunan politik. Nah, kalau fakultasnya BEM. Kalau universitas BEM juga. Nah, gue akhirnya dari BEM fakultas, teman-teman gue pada nyalonin jadi salah satu ketua di departemen di fakultas atau di UI, ada ke UI juga. Nah, gue ke himpunan, balik lagi ke rumah gue. Nah, gue jadi wakil. Gue partneran sama temen gue yang tadinya memang di dalam himpunan. Jadi dia ketuanya itu staf departemen olahraga, wakilnya gue staf departemen olahraga tapi di BEM. Nah, lucunya yang menang tuh gue berdua. Padahal dua kan ada. Jadi lucunya pada saat itu departemen olahraga. Nggak usah. Departemen olahraga itu yang paling banyak calonnya. Jadi yang lain itu cuma 2 atau 1, gue 3 calonnya yang mau jadi ketua sama wakil ketua. Jadi pada saat itu
nyalonin 3 nih, wah anjir kita paling banyak tuh, lawan kita 2 Pak, yang lain tuh lawan pada 1 kan. Oh iya. Gue ada 2. Lu berdua nih? Gue 2 lawannya. Jadi gue sama partneran gue, lawannya ada 1 lagi, lawannya 1 lagi. Oh iya. Nah ya udahlah, kita disitu presentasi kan. Iya. Gue mau bawa bla 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 gini. Nah dulu katanya, kalau kata senior gue, kenapa gue dipilih, karena gue bisa ngejelasin dari hulu ke hilir. Oke. Jadi gue bisa ngejelasin, kalau gue buat A, awalnya tuh begini, tengahnya begini, outputnya begini. Berarti tuh environment-nya kayak gimana tuh kalau misalnya milih-milih gitu? Berarti tuh sebenarnya ada kayak ini kan, ada kayak presentasi gitu. Iya, presentasi. Terus abis itu musyawarah. Ya, gue presentasi dulu, jadi gue presentasi, abis itu rival gue presentasi, semua teman-teman gue presentasi, yang olahraga, presentasi ya si KDP yang lama, itu ngevalidasi, nih kita, dia mereka milih ya? Iya, kadep sama wakadepnya itu akan milih bersama ketua himpunan. Oke. Wakil ketua himpunan sama high boardnya mereka. Itu berapa lama prosesnya? Lupa gue. 2-3 hari? Lupa, semingguan lah kayaknya. Akhirnya pas diumumin, yang menang gue, kaget. Anjir gue menang, padahal gue orang luar. Gue orang luar, tapi gue memang mainnya di politik. Tapi gue istilahnya dalam tanda kutip bekerja itu di luar, di BEM gitu lah. Lo belajar ilmu apa aja kalau misalnya di environment politik BEM kampus gitu sama himpunan? Ilmu kira-kira ilmu apa aja yang paling kepake sampai sekarang gitu? Sebenarnya negosiasi antara gua sama, karena waktu gua di BEM tuh gua ngurusin Olimpiade UI. Jadi gimana cara gerakin massa untuk Olimpiade UI, nonton, bawa peralatan terus ngajakin orang bikin gimana cara nge-marketing acara ini biar orang-orang visit tuh pada datang gitu-gitulah. Gue untuk Olimpiade UI-nya. Nah ya udah, akhirnya selesai itu gue ke himpunan, di himpunan gue bikin beberapa proker yang sudah ada sama proker baru yang pada saat itu ya mirip-mirip lah kita. Gue juga sering gue jadi wakil ketua kayak himpunan buat mahasiswa lomba gitu. Iya. Gue buat proker juga gitu. Nah pada saat itu ternyata kalau kita balik lagi ke awal gue kuliah, di awal kuliah tuh gue ditawarin ikutan Abang None. Jadi pas gue masuk kuliah, gue langsung ditawarin tuh bertujuh waktu itu, pada saat itu sama senior gue untuk ditawarin Abang None. Ini semua berkaitan ya, ini related semua akhirnya. Wah gue nggak bisa, Abang None itu apa sih? Gue nggak ngerti. Dan gue juga gue pengen masuk BEM dulu. Akhirnya gue mundur, temen-temen gue yang lain yang gantiin, ya pokoknya ada yang mau lah 2 orang cewek untuk masuk ke Abang None. Akhirnya gue ke BEM. Nah setelah gue selesai BEM, gue kan daftar ke himpunan. Akhirnya gue yang terpilih kan. Tiba-tiba gue diajakin lagi sama yang 2 orang cewek ini, yang anak politik. Lu katanya tahun depan maksudnya tahun ini mau ikutan Apnon, lu ikutan Apnon lah. Tagi kan. Waduh, ya udah deh, akhirnya gue ikutan Apnon. Jadi pada saat itu gue ikutan Apnon, gue kuliah sama gue ngurusin himpunan. Mati kan. Ini berarti lu semester berapa? Semester 1. Berarti tahun kedua berarti semester 4. Oke. Jadi semester 4 itu gua jadi deputinya Departemen Olahraga, gua ikutan Apnon sama gua kuliah. Mati itu gua di situ. Sama gua KBF, aktif lah. Iya, bola fisik. Terus ya udahlah, akhirnya tuh dalam seminggu tuh gua akhirnya cabut kuliah, ngurusin ini, ngurusin itu. Gitu-gitulah, pokoknya itu capeknya minta ampun. Akhirnya gua ikutan Apnon, keterima sebagai finalis 2014. Apnon itu lu bisa jelasin konsep Apnon gue nggak? Gue belum. Sebenarnya Abang None secara apa ya? Apa sih itu konsepnya? Secara arti itu tourism ambassador. Tourism, oke. Berarti Kemendikbud. Enggak. Kementerian itu program atau gimana? Itu programnya Pemprov. Pemprov DKI. Punya namanya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dinpar. Terus anak-anak muda ini mereka ditawarin kesempatan untuk promote gitu. Dinpar ini punya budget, kan Pemprov punya budget untuk pariwisata. Pariwisata itu kan dipegang sama Dinpar. Dinpar ini kayak BEM sama himpunan. Dinpar ini kan Pemprov, Dinpar itu Pemprov ya. Nah, kan di bawahnya kan ada administrasi. Kota, administrasi Jakarta Utara, Timur, Barat, terus Selatan, Pusat. Setiap kota administrasi punya yang namanya bukan dinas pariwisata namanya. Ya pokoknya Dinparnya di kota, gue lupa ya. Pokoknya dinas pariwisatanya di setiap kota administrasi. Nah, setiap kota administrasi ini punya budget untuk Abang None. Siap. Budgetnya gede banget. Iyalah. Lumayan buat ya gitu-gitu.
Pokoknya pas gue jadi ketua tuh kan gue itu kan gue sisir kan tuh dananya lumayan, budgetnya tiap kota administrasi itu beda-beda. Berarti lu dapat budget itu dari pemerintah gitu? Gua nggak memegang budget itu. Oke. Karena kan ada sistem reimburse gitu. Sistem reimburse dan ada suku dinas. Oke. Jadi di setiap Dinpar itu punya suku dinas masing-masing wilayah. Nah, masing-masing wilayah ini punya abang none. Oke. Ya kan? Masing-masing wilayah ini punya abang none. Jadi selatan punya abang none, utara punya abang none, semua punya abang none, ada 5. Iya. Itu 2. Utara, barat, timur, selatan, berarti pusat itu tuh 6 sama Kepulauan Seribu ada 6. Oke. Ada 6. Nah, terus mereka tuh kompetisi itu semuanya tuh. iya, dikompetisikan lah untuk mencari tourism ambassador. Oh, berarti yang nomor Young and restless lah. satu orang. Apa? Satu orang doang. Enggak, 30 orang. Enggak, yang kalau misalnya yang dari ambasador ini yang dipilih itu berapa orang? Dipilih 30 orang. 15 abang, 15 none. Jadi setiap wilayah itu punya budgetnya untuk abang none. Ya udah, dipilih lah. Utara bikin seleksi, selatan bikin seleksi, barat bikin seleksi, semua bikin seleksi 6 wilayah ini sama Kepulauan Seribu. Udah, gue masuk pada saat itu 2014. Akhirnya gue keterima di 30 orang itu. Nah, di 30 orang itu pada saat itu umur gue tuh 21 tahun. Jadi 6 tahun yang lalu. Ya udah, gue ikutan seleksi abang none. Nah, seleksinya itu per wilayah tuh beda-beda. Jadwalnya tuh beda-beda. Tapi panitianya beda juga. Panitia beda, jelas. Nah, tapi di nanti ketika udah wilayah udah selesai karantina, ya karantinanya banyak lah. Karantinanya ada kalau cewek tuh make up, terus kalau cowok itu jadi kayak workshop gitu ya? Enggak workshop sih, lebih ke kayak karantina, lu dikuarantin gitu loh untuk melakukan sesuatu. Untuk lu bisa sesuatu pada saat nanti di akhir. Terus lu diajarin skill apa aja? Ya itu well prepare lah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Public speaking, terus gimana caranya lu bisa mendampingi gubernur atau orang-orang penting di. Berarti itu ada kayak coaching gitu? Ada. Di coach dilatihnya sama senior sama orang-orang yang punya kapabilitas di situ. Atau sama brand, misalkan kalau make up cewek ada brand masuk, nah dia akan ngajarin cara make up gimana. Siap. Gitu. Terus ada juga misalkan kayak hotel management, cara make sendok garpu, cara makan. Itu diajarin, Pak. Hospitality diajarin. Table manner, kayak gitu diajarin juga. Intinya udah diajarin, akhirnya dipilihlah siapa yang mewakili Jakarta, siapa yang mewakili wilayahnya untuk ke DKI Jakarta. Nah, kalau di tiap wilayah kan punya organisasi masing-masing. Kalau di utara antara, kalau di jadi kayak eliminasi gitu ya? Hah? Eliminasi gitu ya? Per wilayah? Iya. Terus baru dikirim Jakarta, terus ada eliminasi lagi? Iya, jadi nanti di Apnon itu di tiap wilayah ada masing-masing organisasi. Nah, antara yang ngebawahin Abang None Jakarta Utara. Jadi dia yang akan menseleksi, mengkuarantin anak-anak utara. Ikan itu selatan, Ikatan Abang None Selatan. Terus kayak misalkan ANT Timur, kayak gitu-gitulah. Terus udah dapat nih pada saat itu abang none juara 1 abang, juara 1 none, wakil 1, wakil 2, harapan 1, harapan 2 favorit. Nah, gua nggak ke Jakarta karena gua rebel orangnya, nggak bisa diatur. Gua dapetnya cuma di harapan 2. Lu kenapa tuh? Emang ada unsur-unsur lainnya gitu atau gimana? Ya karena simpel aja kayak gua anak bola, gua nggak mau diatur, terus harus cukur kumis, terus harus rambut rapi, terus harus ya pokoknya dalam tanda kutip menjadi rapi deh, malas gue ya. Ya akhirnya terus gue juga nggak terlalu put attention, nggak pay attention ke situ gitu. Yang penting gue ikut aja dulu. Akhirnya gue nggak lolos ke DKI, teman-teman gue lolos, ya udah dipertandingin lagi gitu di DKI. Terus yang 36 orang. Yang di tahun lu yang menang siapa? Yang di mana nih? Yang di DKI. Yang di DKI 1000. Abang 1000. Oke. Nonenya itu selatan. Namanya siapa? Ada lah, sebut nama. Oh iya. Enggak usah. Siap. Pokoknya ada lah ya. Ada lah. Satu orang. Berarti 2 pasangan gitu ya. Pasangan. Yang abang selatan ini memang sangat sekali abang. Oke, gimana tuh maksudnya? Maksudnya bener-bener karena dia pada saat itu orang paling tua. Jadi istilah mature enough lah untuk memimpin ya. Pada saat itu. Dan orangnya emang oke menurut gua dari 1000. Terus nonenya juga selatan dan nonenya terlihat maksudnya kayak none banget. Tinggi. Maksudnya pas buat apa yang dicari lah ya. Apa yang dicari pas. Ya udah akhirnya udah selesai. Pada saat itu tuh gua berpikir bahwa
ketika gue nggak menang ya gue mau kontribusi di tempat lain. Akhirnya gue mau kontribusi di wilayah lain. Ya udah, maksudnya wilayah gue nggak bisa menang, gue nggak bisa kontribusi untuk utara di DKI, ya udah gue kontribusi untuk utaranya. Jadi gue mencalonkan diri sebagai ketua ikatan. Oke. Nah, gue mencalonkan diri sebagai ketua ikatan di 2017. Kan 2014 gue. Habis itu 2015 gue ngurusin yang 2015. Gue kan senior 2014 ngurusin 2015. 2015 selesai, 2016 gue stop. Karena pada saat itu gue berpikir gue skripsi dulu deh. Nggak kelar skripsinya. Pas gue skripsi dulu dia nggak kelar, akhirnya 2017 gue calonin jadi ketua ikatan. Pada saat itu ketua ikatan yang lama juga cabut. Kuliah di Inggris. Nah, gue bilang, gue deh gantiin lo jadi ketua. Akhirnya jadi ketua. Ikatan di Utara. Sebelumnya gue di IANTA, Abang None Jakarta, organisasi yang DKI-nya. Sebagai yang megang bola pokoknya olahraga. Tapi gue bagian bolanya, yang ngurusin latihan gitu-gitu lah, tanding gitu-gitu. Kira gue balik lagi sama kayak dulu aja. Dulu kan gue BEM ke himpunan. Sekarang gue dari IANTA DKI ke wilayah utara. Gue akhirnya nyalonin jadi ketua ikatan. Nah, gue bikin tim, jadilah Ikatan Abang None Jakarta Utara tahun 2017. Akhirnya gue bikin seleksi untuk 2017. Yaudah gue ke Bandung gitu-gitu. Ke Bandung, terus ke UI, kemanapun itu. Maksudnya ke kampus-kampus yang ada di Jakarta. Terus ke kampus yang ada di Bandung, udah itu doang. Selebihnya kalau dari luar kota tuh kita ya Instagram aja, yang ada yang mau daftar ya daftar gitu. Akhirnya dari tahun 2017 itu benar-benar 2017 tuh gue benar-benar put attention ke Karatina 2017 Apnon. Karena gue lulus di 2017, ketika gue lulus gue nggak mau kerja dulu, gue ngurusin Apnon dulu tuh selama 2 bulan. Gitu. Jadi gue lulus kan wisuda gue Februari, gue lulus kan Januari kan, wisuda Februari, tanggal 2 gue ingat banget. Tanggal 2 atau tanggal 3 Februari. Dari Februari itu gue langsung ngurusin Apnon. Full time tuh? Full time, bener-bener sambil nyari kerja. Pada saat itu belum dapat. Nah, gue ngurusin Apnon, habis gue ngurusin Apnon, gue ngurusin yang ke Bandung, izin ke kampus ke Unpar ITB, ke Unpad yang hukum, yang di Pati Ukur, ngurusin kalau misalkan kita mau bikin roadshow, sama yang di Jakarta, UI, terus BINUS, terus Trisakti, gitu-gitulah, sama teman-teman gue. Sama angkatan 2016 sama ikatan yang lain. Itu lumayan capek sih. Habis itu kita ke Bandung nyari orang, ada yang lewat, mau nggak ikutan Apnon gitu lah, nyari kayak sales gitu loh. Kayak sales nawarin brosur-brosur. Nah, tapi kalau gue nawarin Apnon, lu mau nggak ikutan Apnon? Di kampus tuh? Di kampus. Terus gue lihat ada yang badannya oke, terus mukanya oke, gue tarik. Lu mau nggak ikutan Apnon? Ada bola, bla bla bla. Gue selalu ngejualnya tuh bola. Ada bola gini. Lu bisa nanti misalkan lo nggak menang, lo bisa aja dapet tawaran iklan ya, gue bluffing gitu lah. Beberapa ada ngejual, beberapa ada yang tertarik, datang sampai sekarang ikutan sampai menang, yang gara-gara yang gue bawa menang ada juga. Terus akhirnya udah selesai. Jadi tahun itu tuh gue bikin salah satu programnya itu adalah ketika lo selesai Apnon, lo bisa magang di Dinpar DKI. Itu gue bikin gitu Pak. Berarti lo kerjasama gitu? Kerjasama sama Dinpar. Jadi gue itu nerima berapa orang? Jadi gue ke Dinpar itu kayak hearing. Kalau di DPR tuh namanya hearing. Gue hearing ke Dinpar. Dinpar juga ngajak, apa sih keluh kesahnya Apnon? Ada kesempatan itu gue sebagai ketua gue langsung datang ke Dinpar. Keluh kesahnya gini Pak, kalau misal Apnon selesai ya udah cuman seremonial aja. Apnon selesai, menang udah selesai, tapi nggak ada timbal baliknya lagi setelah itu. Maksudnya nggak ada internshipnya atau nggak ada kerjanya. Lu sebagai Apnon cuma modal, istilahnya cuma modal di Apnon, selesai udah habis hilang. Nggak ada proses selanjutnya. Nggak ada continuity-nya, nggak ada. Nah ya udah akhirnya visioner nih. Akhirnya gue bikin pada saat itu di 2017 magang aja dulu. Dapat something lah ya. Dapat something dulu lah. Something that is valuable, right? Akhirnya gue bilang ke Dinpar, gimana Pak kalau kita bikin program magang deh, bayar nggak dibayar itu terserah dari Bapak, ada budget atau enggak, tapi saya di sini mau menyalurkan ngasih opportunity kepada orang-orang Apnon. Selesai Apnon itu lu nggak selesai cuma seremonial, lu selesai jadi selempangin doang, tapi lu abis itu bisa kerja di Dinpar yang dimana Dinpar itu salah satu yang membiayain semua ini. Iya benar.
Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih. Iya. Lu nggak perlu susah karena udah ada apalagi anak-anaknya itu hebat-hebat semua kan. Iya. Kira gue bilang ke Dinpar gitu kan. Gue tuh pada saat itu tuh ngomong ke sama utara, selatan sama 1000 pada saat itu yang hadir. Oh ya udah, kamu pilih deh orang-orangnya siapa. Oh nggak usah pilih Pak, saya sebar aja di grup saya. Siapa yang mau bantu ke Dinpar nanti saya kasih ke Bapak. Oh ya udah, akhirnya gue bikin. Dari situ tuh dapet 3 orang nih. Terus after you finish your work in Apnon, terus lu nyari kerja nih. Itu prosesnya gimana? Nah, ini nyambung nih. Oke. Jadi udah selesai gua istilahnya goals gua pada saat itu bisa ngerelate antara Apnon sama kerjaan udah tercapai. Udah masuk orangnya magang di Dinparnya. Habis itu pada saat itu gua selesai. Nah, pas pada saat 2017 gua selesai Apnon, malam final Apnon. Itu tuh sebelum malam final tuh gue ditawarin kerja sama senior gue di politik sama senior gue di Apnon. Ditawarin kerja di Kementerian Pendidikan. Nah, akhirnya gara-gara networking gue itu, gue akhirnya kerja di Kementerian Pendidikan. Nyambung obrolan kita tadi. You got your link from to work in Kemendikbud itu dari teman-teman Apnon. Sama politik. Jadi orang politik senior politik gue sama senior Apnon gue sama. Oke. Dia ngajakin gue Apnon. Iya. Gue masuk Apnon di tahun kedua gue, dia ngajakin gue di Kementerian Pendidikan. Akhirnya gue kesana. Nah itu guys, makanya itu lo makanya kalau kuliah lo harus tingkatin link tuh. Iya, networking sih itu maksudnya. Jadi nggak cuma ya lo jangan kupu-kupu lah. Lo ngejar IP oke. Iya. Tapi lo juga ngejar itu juga. Iya. Jadi terus lanjut. Jadi gue pada saat itu selesai Apnon, gue lagi mau job fair tuh, ingat banget gue. Mau job fair tiba-tiba tuh si senior gue itu berarti kayak apa namanya, it's like a pameran gitu ya, job fair ya? Pameran. Si senior gue tuh senior gue telepon, lo mau nggak di Kementerian Pendidikan? Oh gue langsung bilang mau. Sekarang ke Senayan deh, lo ke Senayan. Oh ya? Langsung tuh? Langsung. At that moment? Iya. Anjir. Gue memang kan kalau ke job fair memang bawa CV kan. Oke. Gue taruh CV di email CV atau berarti di HP. At the moment when you're still in job fair, lo tiba-tiba ditelepon from your senior, terus dia bilang, lo kesini aja gitu. Iya. Itu pentingnya namanya senior. Itu pentingnya namanya networking. Iya. Sama sering ngobrol sama senior. Setuju banget. Gue jadi kalau di kampus tuh, kalau di tempat tongkrongan kita tuh namanya pengkol kan, pengkolan politik. Itu kan banyak senior, banyak junior yang. Berarti lo sering diskusi gitu lah ya? Iya, sering ngobrol-ngobrol yang nggak penting dan penting lah. Ngomongin bola, ngomongin musik, ngomongin apapun itu ya. Dari situ, karena dia pernah nawarin gue Apnon, ya mungkin gue deket gara-gara dia nawarin gue Apnon pas dia politik. Nah, akhirnya dia nawarin kerja. Terus? Ya udah gue ambil, pas gue ambil, ternyata mungkin pada saat itu gue bilang kayaknya gue nggak terlalu cocok nih di sini, gue harus profesional banget, harus ambil kerjaan yang profesional. Akhirnya gue makanya ngambil MUFG. Terus berarti berarti your senior itu emang udah kerja di Kemendikbud gitu? Udah, kan dia senior 2010 beda 2 tahun sama gue. Oh dia udah lumayan lumayan tinggi lah ya? Udah di sana. Gitu ya udah, akhirnya gue ambil yang Kemendikbud, ya udah lanjutin cerita yang tadi. Akhirnya profesional gue ambil MUFG. MUFG itu lu carinya gimana? Nge-apply sendiri dari website. Oke, berarti effort lu nyari kerja itu seberapa besar? Sampai bisa dapat MUFG gitu? Oh banyak Pak, dulu gue juga daftar di Detik. Oh iya? Reporter, ditolak. Anjir. Serius. Gue nge-apply di Detik, interview 1 hari itu, akhirnya ditolak. Yang gue ingat sih, yang gue sampai interview ya, pada saat sebelum gue kerja di kementerian, lu apply-nya buat reporter bagian apa? Kan itu banyak kan? Oh nggak tahu, dia cuma reporter dong. Baru setelah lu lolos, baru mungkin lu dikasih lu olahraga atau lu politik atau lu bencana. Kan pasti kan ada lingkupnya harus ini kan? Nggak, reporter doang. Oke. Jadi gue sempet interview Detik, ditolak. Oke. Akhirnya gue nyari dapet MUFG. Oke. Berarti in terms of effort nih, kan kita kan udah lumayan lama kenal, bukan lumayan kenal, emang saudara sih. Kenal dari bayi. Iya. Kan gue tahu juga, lu kan emang kan in terms of work ethic dan juga effort lah in terms of kerja, in terms of paper conference, lu pernah ke luar negeri juga kan. Menurut lu itu seberapa penting sih terhadap sebenarnya gini, terhadap your sukses sekarang ini? Sebenarnya itu tuh gini loh. Kalau lu di kuliah atau lu di SMA atau lu mulai dari SMP deh. Iya. Lu di SMP ikut OSIS atau SMA ikut OSIS atau SMA ikut
aktivitas kompetisi ya. ekonomi gitu Iya, lah. iya. Itu sebenarnya itu enhance lu nanti ke depannya. Kalau misalnya lu punya portofolio, gue pernah ini. Jadi orang itu berpendapat kalau lu tuh nggak cuma ngejar kuliah, tapi lu ngejar soft skill juga. Hard skill lu iya, tapi soft skill lu iya. Kalau paper conference itu, karena kalau lu kemarin lu paper conference gimana? Ceritain. Jadi lu 2 kali? Sekali, oke. Jadi gua itu, jadi kalau lu masuk politik nih, lu masuk ini, lu turun dari kereta. Pas lu keluar dari kereta itu ada papan gede di UI, itu isinya tuh anak-anak yang keluar negeri, conference, MUN. Oke, tadi kan udah bahas banyak kan tentang pengalaman gitu. Jadi mungkin sekarang bisa bahas tentang pengalaman lu di Wirecard. Nah, kalau pengalaman di Wirecard, gue tuh salah satu. Oke, gue mau nanya nih. Sebenarnya Wirecard ini fokus di bidang apa sih? Di bidang finansial, tapi fokusnya tuh di sistemnya. Jadi kalau misalkan gampangnya kalau dijelasin tuh kayak lu punya sebuah company, terus lu pengen atau lu punya bank, lu bikin bank, terus bank itu kan pasti harus ada feature transfer, ada feature payment, terus ada ngelihat balance gitu lah, kayak feature common di bank. Nah itu yang bikin tuh kantor gue, Wirecard. Jadi biasanya requirement-nya dari klien bikin requirement kayak apa, nanti kita kasih ke kita bikin business requirement-nya, kita bikin product requirement-nya. Nah nanti product requirement apa namanya tuh, kalau sekarang namanya FSD, Functional Specification Document. Jadi Functional Specification Document itu ada sekitar 7 menu, bukan 7 stage itu kayak mulai dari deskripsinya. Ini berarti satu proyek atau gimana? FSD itu apply-nya kemana? FSD itu jadi kayak misalkan bisnis kantor gua sama klien gua deal sesuatu. Nanti di dalam dealnya itu kan ada apa aja yang harus di develop, apa aja yang harus di create kan, requirement-nya apa. Nanti requirement itu kasih ke tim produk yang akan bikin FSD-nya, Functional Specification Document. Nah FSD-nya ini itu berdasarkan requirement yang ada. Contoh misalkan lu bikin bank namanya Bank Octaviano gitu. Pasti bank itu yang harus ada tuh pertama kan account-nya dulu kan, account service-nya dulu. Betul. Habis account service-nya itu pasti ada transfer, pasti ada payment. Adalah 3 itu misalkan. Misalkan report tuh nggak ada, maksudnya yang advance feature tuh nggak ada, tapi cuma yang basic doang. Lu tulis tuh di dalam requirement lu. Nah requirement lu itu nanti dibawa ke gue akan bikin FSD-nya itu sesuai dengan apa yang diminta klien. Transfer misalkan, kita bikin FSD-nya, kita bikin menunya transfer itu tuh apa aja, impact-nya kemana, sebenarnya deskripsi transfer tuh apa. Berarti lu lebih ke jasa gitu ya? Jasa, oke. Terus apa namanya, setelah, berarti kan setiap kali, berarti kan lu, jasa lu ini diberikan per satu proyek gitu kan? Project. Setelah itu apakah ada terusannya lagi? Atau maintenance atau apa gitu? Nah, kalau sebelumnya itu, kalau di Wirecard, kalau yang gue tahu ya, itu dia lebih ke client base. Jasanya itu client base. Berarti per proyek? Per kliennya Anda bikin. Tapi mulai dari 2018 sampai 2019 itu kita ke product base. Jadi kita dulu buat produknya sesuai dengan demand di market itu. Sesuai demand di market dan sesuai dengan dirinya Wirecard itu kayak gimana. Terus habis itu ketika ada klien kita jual yang produk kita. Menyesuaikan dengan klien, tapi kita udah buat dulu. Oh, jadi lu istilahnya udah ada baseline, terus tinggal dimodif, base product, terus lu tinggal modif gitu. Sesuai dengan the interest and needs of the client. Needs the client. Kalau awalnya kan tadi klien minta apa, saya bikin. Kalau sekarang kita product base, lebih efisien lah. Lebih efisien. Bener sih. Nah, kayak gitu. Terus di FSD itu tuh banyak, mulai dari yang functional. Jadi kalau gue bikin tuh ada functional description, ada precondition, ada post condition. Memang sekarang kalau berdasarkan, kan berarti kan lu tim di Wirecard ini ada kayak research gitu kan, market research dulu. Berarti tim dari Wirecard harus tahu kira-kira ini produk apa nih on demand, on the market. Tapi sekarang lagi on demand apa tuh? Sekarang lagi on demand. Itu pay letter. Oh,
Oke. Pay later. Tadi kita sempat diskusi juga ya, pay later. P2P. Iya. Terus kalau ngomongin masalah akses pakai fingerprint. Oke. Terus akses pakai account bank gitu. Face face login. Iya. Itu pakai ini ya, pakai algoritma gitu ya? Iya, itu pakai algoritma sama sistemnya di belakang ada, back office-nya ada. Oke. Terus yang kalau lagi paling on demand sih pay later. Berarti ini dari setahun 2 tahun terakhir gitu? Iya. Oke. Jadi ya ini kalau kita balik lagi ke dalam requirement-nya itu ada description, ada precondition, ada post condition, ada business rule, ada screen capture, ada process flow. Jadi kita tuh bikinnya tuh misalkan dari description-nya apa? Misalkan kita ambil satu contoh feature, misalkan transfer. Transfer itu tuh apa sih? Apa menurut lo functional description dari transfer? Intinya memindahkan duit dari satu akun ke akun lain. Intinya kan itu. Iya. Tapi lo kata-katanya dengan secara functionality gitu. Secara fungsi dan secara bisnis. Udah kayak gitu terus proses flow. Proses flow-nya tuh mau gimana transfer? Dibuat tuh dari start sampai ke ending, sampai ke M. Nah, start dari start lu pilih apa? Pilih akun. Berarti lu in terms of konsep itu ini semuanya dari lu sendiri, dari pekerjaan lu sebagai associate product manager atau ini satu tim? Mereka tektokan gitu. Okay. Tergantung dari specialty-nya lu in charge di mana, lu ditransfer di payment atau di mana pun. Oh, terus ntar lu dikasih tugasnya buat ya, lu transfer ya, lu sekarang berdua. Oke, lu akan bikin transfer kayak gini-gini ya. Ya udah, kita bikin begini. Okay. Sesuai dengan itu. Nah, nanti bikin proses flow-nya dulu, proses flow-nya kita deskripsiin. Nah, dari proses flow-nya kita deskripsiin, kita bikin screen-nya. Screen layarnya mau kayak gimana. Nah, dari screen layarnya kita buat layar kayak gimana, kita deskripsiin, nanti ada button nggak di situ, ada layout-nya nggak di situ. Layout-nya misalkan ada layout-nya misalkan tulisannya date from date to date, kan ada kalau berarti itu lu gambar. From date to date itu gambar pakai software atau gambar pakai tangan? Adobe XD. Oh, right. Dulu gua pakai Balsamiq, sekarang pakai Adobe XD. Oke, iya. Nah, terus misalkan nanti lu pilih juga kalau misalkan date itu apa, nama field-nya apa. Kalau di kita namanya tuh date pick apa sih namanya sebutannya? Iya. Ya pokoknya pick date atau drop list gitu-gitu. Nanti kita namanya dari field-nya kita namain nih, field-nya namanya apa kayak gitu. Terus misalnya kayak password. Kan password suka ada gambar mata tuh bisa begini. Show password. Iya. Nah, itu kita bikin juga. Namanya eyeball gitu lah. Oke. Dari itu selesai kita buat post condition-nya. Post condition itu artinya lo habis transfer apa sih yang akan terjadi? Oh, ngerti. Jadi sebenarnya FSD ini tuh buat secara garis besar the whole process gitu ya. Oke. Jadi berarti per aspek udah di layout gitu ya. Oh, sampai ke tombol-tombolnya juga di layout. Jadi tombol ini, kenapa tombol ini di sini? Nanti itu semua itu kita jelasin di business flow and validation itu di akhir. Itu flow itu apakah applied universally di semua sistem pembuatan sistem IT atau ini emang kalau di Wirecard? Kalau karena gue di Wirecard dan gue di IT baru di Wirecard, setelah gue di Wirecard kayak gitu. Prosesnya kayak gitu. Jadi setelah udah semua, baru kita business flow and validation. Business flow and validation itu ada di terakhir karena apa? Untuk memaksimalkan apa yang tertulis di atas. Kan di atas kan kita nggak nulis secara gamblang kan. Kita jadi misalkan button confirm itu untuk apa? Untuk mengkonfirmasi. Kita nulisnya kalau di atas cuma mengkonfirmasi screen yang ada. Nah, kan ada missing link di situ tuh. Nah, kita jelasin itu di business flow. Dijelasin button confirm itu bisa terjadi ketika bla 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 bla, ketika semua field mandatory udah keisi kayak gitu. Ini juga jadi lumayan ilmunya kompleks sebenarnya ya. Ya udah dari situ ya udah. Nah, gue masuk Wirecard itu karena gue dulu ngerti di Trust Finance di MUFG itu gue ngerti flow-nya. Ngerti flow, tahu tata letak button, layout kayak gitu gue tahu. Dan gue ngerti theoreticalnya gue ngerti. Makanya pas di hire Wirecard, bisnis analis, namanya bisnis analis, tapi ternyata dalamnya kerjanya itu Trust Finance. Begitu. Jadi jangan takut aja kalau kalian kerja di bank tuh jangan takut kalau lu akan end up di bank. Iya, setuju. Lu sebenarnya banyak opportunity di luar sana. Iya, dengan cara lu fokus aja di spesialisasi lu di bank itu apa. Apalagi lu masuknya sekarang di tech company ya tuh ya. Tech company. Iya, itu lagi emerging banget. Iya, fintech company. Kayak gitu. Jadi
beberapa juga gue pernah ada tawaran di fintech juga tapi belum ada kelanjutan. Oke. Terus in terms of the industry itself di Indonesia nih, menurut lu gimana nih kondisi sekarang nih? Udah masa-masa corona gini gitu. Nah, lucunya ada beberapa fintech yang lagi gencar banget. Contoh misalnya kayak Traveloka lagi corona gini dapat 250 miliar. Udah lah. Setahu gue. Baru kemarin. Oh iya, baru ada ini ya, apa investasi lagi. Terus kalau lagi kayak gini-gini biasanya tapi kemarin Traveloka benar-benar ini banget gak sih? Benar-benar kayak KO banget. Soalnya mereka kan secara travel industri kan. Secara bisnis ya KO, tapi kalau secara dalamnya gue nggak tahu. Tapi kalau secara kita lihat dari luar nih, nggak ada yang berpergian ya KO pasti. Iya. Tapi kan mungkin online travel agent tuh punya cara-cara untuk memitigasi itu semua. Terus kayak misalkan beberapa company kayak groceries tuh kayaknya lagi naik-naiknya. Iya, of course. Karena lagi sama e-commerce juga. E-commerce. Lagi pandemi gini mau makan buah-buahan, mau sayur-sayuran, jadi groceries tuh lagi kencang-kencangnya. Jadi emang sebenarnya kayak pandemi itu tuh benar-benar menyadarkan banyak stakeholder lah dalam industri-industri yang tadinya susah untuk berubah, benar nggak? Tapi untuk selalu evolve dari business model biar terlindungi dari situasi force majeure ini gitu. Yang paling gede tuh sekarang tuh logistik. Logistik tuh benar-benar lagi gila banget naiknya. Logistik. Ada pemain baru juga. Logistik itu maksudnya gimana? Kita ngomongin bukan logistik yang last mile doang ya. Maksud last mile itu adalah contoh kayak GoSend itu last mile. Grab, GoSend, Grab, Send ya. Itu last mile. Jadi lu logistik yang langsung nyampe. Nah ada juga yang pemainnya first mile. First mile tuh kayak JNE, kayak Ninja mereka lagi gini banget ya? Wah gila banget itu. Lagi bener-bener tinggi banget, growing banget. Kan pemainnya banyak sekarang. Dulu kan pemain cuma 3, JNE, Iki, POS. Sekarang tuh ada Ninja Van, ada Antra Aja, ada apa? Berarti itu industri ini ya? Apa sih namanya industrinya? Delivery gitu ya? Delivery. Oke. Jadi banyak, tergantung lu logistiknya mau apa. Itu di Korea juga ada yang lagi emerging nggak sih? Apa sih itu? Gue lupa tuh, di Korea Selatan ada startup baru juga gitu. Nggak tahu, belum baca beritanya. Makanya kalau sekarang logistik lu mau bermain apa? First mile, last mile. Kalau first mile berarti lu harus menyiapkan kargo. Tapi itu modalnya gila. Soalnya kan saya tidak tahu. Iya. Kalau modal di mana? Apalagi FedEx gitu yang udah FedEx udah worldwide. Iya makanya. Mereka kan udah punya fleet sendiri, bener? Iya, betul. Buat memaksimalkan efisiensi and stuff, right? Nah sekarang ya kerjaan gue sama. Paling gue sekarang gara-gara pandemi gini ya kerjaan gue lebih ke project sih. Lagi ngambil ke project mana yang kayak tadi lu bilang apa maintenance. Kalau di Wire kan namanya change request. Jadi gue maintenance itu. Jadi kalau lu bilang maintenance ada di kita namanya change request. Jadi kita tuh misalkan ada klien yang mau update produknya, dia nge-submit change request ke kita, terus kita begini. Kayak gitu. Oke. Terus in terms of ilmu nih, kira-kira ilmu apa aja yang lu dapetin kerja di Wirecard? Nah gini, kalau di MUFG itu ilmu yang gue dapetin teori. Teori dan operation. Gimana caranya trade finance itu beroperasi? Sama gimana caranya gue mengerti trade finance, teori dan operation. Dijalaninnya gimana? Nah istilahnya gini, kalau misalkan Jakarta sampai Surabaya, Jakarta itu adalah starting point, hasilnya adalah Surabaya sebagai end point. Nah Surabaya itu MUFG. Gue end point, gue bermainnya di end point. Jadi gue taunya cara mengoperasikan, tapi gue nggak tahu gimana caranya gue bisa sampai Surabaya. Ngerti nggak poinnya? Jadi gimana caranya gue bisa sampai Surabaya? Ya gue sampai Surabaya dari Jakarta ke Bandung, Jogja, Solo, Semarang, berbagai kota kan yang gue laluin. Nah itu gue nggak tahu. Pas gue ke Wirecard, hulu hilir gitu ya? Iya. Pas gue ke Wirecard, gue pindah di Jakarta. Proses dari awal banget sampai akhir gitu. Iya. Yang tadinya gue cuma operation doang di MUFG, pas gue diterima di pas gue join ke Wirecard, gue balik ke Jakarta. Jadi gimana caranya gue bisa bikin platform yang bisa dioperasikan oleh si MUFG. Iya.
Nah, pelajaran gue diambil dari Wirecard itu banyak banget. Maksudnya kayak gimana caranya gue bisa nge-develop produk, gimana caranya gue bisa bikin business requirement, gimana caranya gue bisa belajar membuat screen. Oke, gue mau nanya nih, in terms of, kan tadi lu bilang pas awal-awal, pas lu saat keterima kerja di MUFG, itu there's like a really big learning curve, bener nggak? Pas lu masuk di Wirecard, itu gimana? Oh sama. Oke. Learning curve-nya itu kalau yang gue masuk Wirecard itu gue mengerti trade finance, tapi membuat trade finance platform yang gue nggak ngerti. Iya. Kan gue ngerti operation trade finance. Berarti lu bener-bener dari nol banget? Dari nol, bikinnya. Ngegambar, ya, arah politik. Gue lulusan politik. Iya. Terus tiba-tiba lu harus apa di demand untuk ngegambar gitu. Gue tidak bisa, gue nggak bisa pakai Photoshop, gue nggak bisa pakai. Itu berapa lama itu? Lu belajar kayak gitu? Sampai sekarang masih belajar. Okay. Gue awal tuh kayak balsamik tuh kayak nggambar juga, cuman lebih jadul lah kayaknya. Iya itu udah lama lah, udah ditinggalin lah istilahnya. Kayaknya sudah ditinggalin lah. Habis itu dari balsamik gue sekarang bikin Adobe XD. Nah, jadi gue bisa memvisualisasikan trade finance kayak apa, tapi gue tidak bisa membuat screennya. Tapi gue tahu tata letaknya. Nah, gue belajar di Wirecard bikinnya. Nah, di samping itu. Di samping gue belajar itu, gue juga belajar impact analysis, business requirement. Jadi kalau misalkan lu ngeklik kayak misalkan lu di komputer, lu ngeklik nomor, lu mau transfer duit. Nah, itu impactnya apa aja kalau gue di Wirecard gue jadi tahu. Jadi impactnya apa aja kalau lu transfer duit. Ternyata lu harus ngambil data dari host core banking. Ntar core banking akan nge-retrieve ke depan. Nah, pas ngeliatnya ke depan, core banking juga akan memvalidasi duit itu sebenarnya punya nggak? Berarti lo bener-bener masuk ke dalam proses IT-nya gitu ya? Berarti misalnya lo ngelakuin suatu action, itu gimana how it affects the system gitu ya? Okay. Contoh kayak misalnya kayak lo bilang maintenance, kayak misalnya besok nih Selasa, gue mulai ke project. Misalkan gue dapat kita bisa bilang misalkan change request di tombol submit. Gue nggak mau ada tombol submit, sekarang gue mau ada tombol submit sama cancel. Berarti kan ketika tombol submit sama cancel, ketika lu ada di stage tertentu, apa nih yang akan di-effect kalau lu klik cancel? Apakah dia akan back previous page atau back to the first page kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi terus lo ini nggak? Lo analisis feature-feature buat optimize gitu kan? Iya. Contoh itu lo pakai apa? Teori untuk lo optimize itu apakah pakai some kind of software or lo pakai ilmu lain? Ilmu gue yang di MUFG. Contoh misalkan kayak gimana? Jadi si Wirecard itu udah punya trade finance platform sebelumnya. Oke. Nah, ketika gue pindah ke Wirecard, lo evaluasi tuh? Gue evaluasi kan. Oh kak, ini lebih baik tuh ada tombol ini di sini. Karena ketika lo pakai tombol ini, lu cuman pakai satu stage doang. Jadi kalau klik tombol ini lu langsung ngevalidasi semua. Jadi nggak perlu lu bikin dari awal, create ulang dari awal kayak gitu. Jadi kayak belajar streamlining lah istilahnya. Satu tombol aja tuh efeknya bisa banyak. Kalau lu belajar di produk ya. Iya. Kayak gitu. Jadi kalau sekarang misalkan does that only apply to kayak IT systems or can it also be applied to other IT based programs, misalnya kayak website atau apa gitu? Ya semua bisa gitu ya? Bisa kayak IT based. Jadi kayak misalkan lu. Jadi sebenarnya ilmunya frameworknya ini yang lu punya sekarang nih in terms of IT system for banking, trade finance atau apa itu sebenarnya bisa diimplementasikan ke aplikasi lain. Oh shit. Bisa. Jadi kalau misalkan lu bukan ke website gitu bisa juga? Bisa. Ya, gue kan bikin internet banking, corporate, retail. Iya. Gue bikin juga mobile-nya. Oke. Jadi gue pakai screen-nya iOS, pakai screen-nya Android di komputer gue. Ini screen-nya Android. Ya gue gambar. Nih di sini tombol apa? Di sini ada field apa? Ada jamnya. Ntar kalau misalnya error message, ini emang error message. Apa namanya skill ini emang lagi on demand banget ya. Soalnya kan kita menuju era digitalisasi. Yang sangat on demand itu ketika lu technical. Gua masih belajar untuk technical. Technical itu dalam arti lu mengerti secara teknis. Kayak misalkan lu ngerti gimana cara lu gambar ini, gimana caranya lu kayak nge-scrum deh. Gue belum ngerti Scrum Master. Maksudnya gue belum mengerti Scrum Master tuh seperti apa gitu. Nah itu kalau lu mengerti Scrum, lu mengerti kayak
apa sih aplikasi-aplikasi teknis tuh kayak SQL, Itu Python. yang udah lebih ke level lebih tinggi, which is engineering nggak sih? Enggak ya? Iya. Tapi lu ngerti itu banyak banget sekarang opportunity di situ. Kalau lu misalkan require yang kayak gitu ya Python, SQL, terus Google Analytics, lu bisa memakai semua aplikasi itu, lu bakal dicari banyak perusahaan sih. Nah, gue tuh lagi belajar tuh kesana, mencoba-coba. Karena gue bukan murni technical. Oke. Kayak gitu. Biasanya kalau technical tuh orang-orang engineer lah. Engineer, orang-orang backgroundnya engineer. Kayak saintek lah ya. Iya, gitu. Kayak gitu. Terus kalau misalnya Google Analytics itu kan bukannya kayak mengolah big data kan? Iya, mengolah big data. Itu kan technical. Oke. Technical kan itu. Itu di company lo ada juga tentang big data gitu? Gue nggak tahu siapa yang mengoperasikannya, tapi kayaknya sih pasti ada lah, orang engineer pasti ada. Okay. Yang backgroundnya emang engineer ya. Pasti ngerti lah. Kayak gitu. Sebenarnya itu bisa dibelajar sendiri sih. Cuman kan gue nggak ada source-nya. Karena Google Analytics yang kerja sama Wirecard tuh si Adobe. Oh gitu. Jadi Wirecard tuh beli lisensi atau gimana gitu. Oh. Beli lisensi. Jadi makanya lo harus gratis. Bisa pakai Adobe gitu ya? Iya, gue harus bisa pakai Adobe. Adobe XD. Kayak misalkan nih HP, lo misalkan kita langsung buka misalkan nih, misalkan BCA nih mobile. Ya gini-gini hasil dari kerja tangan gue. Misalkan ada di sini ada tombol BCA, tombol klik BCA, flash. Misalkan lo klik, keluar pop up. Ini screen berikutnya berarti. Iya. Nah screen berikutnya ini kenapa bisa jadi abu-abu gini ya? Lu tempelin satu background, lu opacity-nya lu setengahin, jadi jadinya abu-abu gini, gitu. Terus ketika lu masukin password lo, nah kalau yang lu tahu kan cuma masukin password, cuma sesuai dengan password lu, login, masuk. Nah di balik back office-nya nggak kayak gitu, panjang banget penjelasannya. Password ini harus sesuai dengan apa yang lu buat di customer maintenance data. Gitu. Terus secara letternya harus number alphanumerik kah atau alfabet doang atau numerik doang, atau harus ada special karakter. Nah itu lu jelasin di requirement dokumen itu. Nanti yang akan develop sih developer. Oke. Terus kalau misalkan lu di sini kayak ada berapa nih? Berarti lu lebih ke UI gitu sebenarnya? Mikirin UI ya. Tapi UI-nya ada sendiri. Gue cuma mempermudah pekerjaan UI UX. Jadi ketika dia screen gue, lu maunya kayak gini, oke gue bagusin. Kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu. Oke. Sejauh ini sih begitu. Dan sejauh ini berarti gue 3 tahun di financial institution. Nah, lebih spesifik gue ke trade finance. Kayak gitu. Kalau mungkin sekarang diskusinya udah selesai gitu kali ya. Mungkin lo ada yang tambahin lagi? Nah, kalau gue tambahin sih paling tips and tricks atau apa? Ntar kita mau jawab questions ya. Ada beberapa. Ada. Ya, temen gue ada yang nanya. Oh, ada. Hebat. Iya. Jadi kalau tips and triknya kalau gue salah satu orang yang bukan berkuliah berdasarkan ini deh pengalaman lu. Iya, gue bukan berkuliah di ekonomi atau finance atau engineer atau teknik atau apapun itulah. Tapi gue bisa bekerja di financial technologies atau institusi finansial karena mungkin yang gue bilang aja, mungkin salah satu dari kalian yang emang mau bergerak ke situ tapi lu nggak punya background di ekonomi atau IT, ya lu bisa masuk banking dulu sebenarnya. Jangan takut gitu ya. Jangan takut, maksudnya lu bisa masuk banking, di banking lu bisa ngambil ilmu sebanyak mungkin, dan lu menjadi spesialisasi di situ. Nah nanti pasti suatu saat kalau memang rezeki ada company yang di bidang fintech atau company di bidang teknologi itu pasti nge-hire lu karena spesialisasi dulu di situ. Kalau contoh kasus di gue adalah gue di banking itu di trade finance, ternyata ada fintech yang lagi mau garap trade finance manggil gue untuk nge-hire gue. Nah, itu salah satu di situ. Jadi dari awal emang gue berpikir bahwa banking itu bisa membuat orang tuh menjadi sesuatu lah. Kalau lu ngambil divisi yang tepat dan lu bisa capable di situ. Kayak gitu. Jadi jangan takut lu end up di banking kayak orang-orang yang bakal di banking tahun di banking. Sekarang nih udah growing ya, udah banking ya. Sekarang banking nggak konvensional. Banking itu ya kayak contoh kita lagi di Wirecard ada buat sebuah feature yang dimana ya lu nggak usah datang ke bank buat apply banking, cuman dengan iya sebenarnya itu udah jadi gitu ya. Apalagi mesin udah jadi. Oke. Jadi lu tinggal
dari rumah lu mau nge-apply bank apa, tinggal video call atau tinggal internet, selesai jadi ntar dikirim ke rumah. Itu nyatanya. Udah ada bank yang kayak gitu. Oke, siap. Kayak gitu sih, jadi jangan takut kalau misalkan lu tuh takut anjir gue di sini 30 tahun sampai mati. Jangan. Ya lu coba aja spesialisasi di apa yang lu buat, apa yang lu kerjain. Nanti pasti fintech salah satu dari company yang sekarang nih startup ini pasti akan bisa meng-hire orang-orang spesialisasi yang dia butuhkan. Karena nggak kayak misalkan sekarang ada yang lagi bicara juga insuransi teknologi. Jadi lu nggak perlu datang ke kantornya untuk apply asuransi. Lu bisa memilihnya dari produk yang dia list di aplikasinya dia, tinggal lu pilih. Nah itu kan pasti butuh orang kayak misalkan lu nggak mau gue nggak mau kerja di insurance tuh kayak gini. Ternyata sekarang ada insurtech kan, teknologi yang istilahnya lu bisa insurance dan teknologi di-apply jadi satu, jadinya jadi lumayan oke gitu loh. Kayak gitu sih. Terus mungkin gue bisa nambahin juga nih dari Bro Iko untuk buat mahasiswa di sana yang masih muda, masih semester awal untuk cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Bener nggak? Jangan cuma ngejar IP. Lu networking karena lu jangan kupu-kupu dah pokoknya dah. Kupu-kupu ya pilihan. Pilihan. Itu pilihan. Jadi kalau misalkan lu di kampus, menurut gua, kalau lu emang mau S2 di luar, lu harus ngejar IP benar. IP. Salah satu requirement-nya IP-nya tuh ya kalau lu mau kayak Oxford, Cambridge, 37 LSE 37. Kalau 37 lu aman lah. Tapi lu kalau misalkan nggak ngejar IP, ngejar networking ya lu gencar benar-benar networking karena orang pintar itu kalah dengan orang yang punya networking itu bagus. Setuju banget. Karena kalau orang pintar pasti dilihat cuma hard skill doang, tapi soft skillnya nggak ada. Jadi ketika lu kerja lu cuma ada di depan laptop sama depan buku. Ketik. Padahal sebenarnya kan lebih besar dari itu. Lebih besar dari itu. Lu harus tahu cara communicate gimana, cara negosiasi benar. Terus cara present your value saat presentasi, present your value saat di interview gitu. Kayak gitu. Ya. Oke, mungkin kita sekarang bisa langsung move ke ini kali ya. Question and answer. Q&A. Apa tuh? Jadi ini gue ada 2 pertanyaan sebenarnya. Satu pertanyaan ini mengenai ilmu politik dari temen hukum gue. Arya namanya. Nah, ini dia nanya nih, "Bang, sebenarnya ilmu politik tuh sebenarnya kayak gimana sih?" Bisa maksudnya ilmu politik. Dari yang lu pelajarin itu sebenarnya apa sih? Kayak gimana gitu. Nah, kalau sebenarnya secara gampang ya. Ini secara gampang, bukan secara akademik, secara gampang ilmu politik tuh gampang itu adalah gini, kayak lu bangun tidur. Ya lu bangun tidur ya. Lu pasti kan ada pilihan loh. Kalau lu bangun tidur. Betul. Lu memilih untuk bangun atau lu memilih untuk tidur. Nah, itu udah ilmu politik. Gimana caranya lu bisa meyakinkan diri lu untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, itu ilmu politik. Itu gampangnya. Susahnya. Lu misalkan kuliah, terus lo pengen megang peranan di sebuah role. Ketika lo mau megang peranan di sebuah role itu, lo itu punya rival, lo punya lawan, satu orang misalkan deh. Kayak gue tadi yang gue jelasin yang gue di departemen olahraga, lo punya 2 lawan. Betul. Nah, ketika lo punya lawan, lo harus punya suara dong. Untuk memenangkan lu untuk memegang role tersebut dibanding lawan lu. Nah, yaudah gimana caranya lu bisa mengalahkan lawan lu untuk mempercayakan orang-orang yang nge-vote. Misalkan ada 100 voters. Lu calonnya 2, ada 100 voters. Gimana caranya lu bisa majority text all gitu kayak 5149 gitu ya. 5149 gitu ya. 5149. Gimana caranya bisa kayak gitu? Ya lo harus bisa meyakinkan orang-orang voters itu untuk memilih lo dong. Meyakinkannya gimana ya? Lo keluarin semua keluarin semua apa yang lo bisa lo jual. Contoh misalkan mungkin kayak Pak Jokowi memilih Nadiem, memilih menteri-menteri muda yang bisa dijual apa? Kinerja. Terus kayak track recordnya Nadiem di Gojek bisa mendisrupt itu semua, bisa mendisrupt ojek dari semua ojek doang sampai sebuah ini ya, sampai sebuah
industri gitu industri terus bisa menjadi pekerjaan baru. Mungkin Pak Jokowi melihat Nadiem kayak gitu, makanya diajakin untuk menjadi Menteri Pendidikan karena mungkin Nadiem oke di pendidikan mungkin. Terus misalkan siapa lagi? Erick Thohir diambil untuk di BUMN. Karena mungkin Erick Thohir bisa memanage perusahaan-perusahaan yang lama, dia ke Inter Milan. Terus pengusaha kan dia. Punya klub basket juga di apa sih? Gue lupa ya, Pistons apa lupa gue. Banyak lah pokoknya. Ya, mungkin gara-gara dia melihat dia bisa memanage itu semua. Pak Jokowi, ini menteri muda nih, kita ambil buat BUMN, bisa ngebenerin perusahaan-perusahaan BUMN kayak gitu. Jadi intinya lo emang harus bisa nge-highlight strengths lo gitu ya. Iya. Jadi kalau ilmu politik intinya lo bisa meyakinkan orang untuk mengikuti apa yang lo kepentingan lo. Oke. Itu aja sebenarnya. Kalau lebih jauhnya lagi ada orang-orang capable yang bisa menjelaskan. Kalau gua S1 ini empiris aja ya, praktikal aja ya. Praktikal aja. Jadi seperti itu gitu. Ilmu politik tuh bagaimana caranya lu sebagai leader bisa meyakinkan voters lu, rakyat lu, siapapun pengikut lu untuk mengambil jalan lu. Untuk mengikuti jalan lu. Kayak gitu. Sebenarnya gue juga baru nyadar juga ini sih beberapa bulan terakhir gitu. Jadi sebenarnya ilmu politik atau lainnya itu sebenarnya mirip-mirip dengan ilmu negosiasi, bener nggak? Iya. Ilmu negosiasi. Dan juga misalnya kalau ilmu komunikasi gitu. Misalnya how you present your value. Iya, gitu kan? Nggak? Iya. Tapi politik tuh dikategorikan abu-abu. Iya. Dikategorikan ya kita nggak tahu. Ya dulu pihak oposisi dulu kita punya oposisi, tiba-tiba 5 tahun kemudian oposisi jadi tim kita, bisa juga. Iya. Jadi intinya dalam politik itu gimana cara meyakinkan aja. Gimana caranya lo bisa mempresent sesuatu dan orang lain yakin dengan apa yang lo present. Dan orang lain tuh mengikuti, oh iya ini benar. Walaupun sebenarnya itu nggak 100% benar. Itu gimana caranya itu yang si leader what we thought as right aja kan, benar. Bisa ngambil hati lo. Ya kalau lo mau lihat yang paling itu ya pemilu Amerika lah. Di mana sebenarnya Hillary itu menang secara numbers, tapi electoral distrik menangan si Trump, ya kayak gitu. Berarti lo emang lebih mengadopsi approach yang lebih praktikal gitu ya? Iya. Oke. Kalau teoritis ya S1 menurut gua banyak anak politik yang bisa capable untuk ngomongin politik. Iya, siap. Ya banyak lah anak ya public policy gitu lah. Iya. Kalau gua takut salah nanti. Karena politik itu abu-abu kan. Iya, setuju. Oke, untuk the second question. Ini dari Audrey. As a graduate of ilmu politik, kenapa Bang Iko bisa memilih karir jadi associate product manager? Sebenarnya pertama yang gue bilang ketika gue lulus politik, gue memvalidasi diri gue tidak mempunyai kemampuan yang mumpuni, mungkin menurut gue sendiri ya, untuk mengambil karir di politik. Politik itu banyak ya, politik praktis, ada researcher, ada lu mau ngambil pemilu, bisa, lu mau ngambil peneliti, bisa researcher tapi peneliti, lu bisa ngambil peneliti di gender kah, lu bisa ngambil peneliti di pemilu kah, lu bisa ngambil peneliti di ekonomi atau apapun itu. Nah, menurut gue pribadi, gue tipe orang yang nggak suka limit your options gitu. Iya, gue melimitasi. Oke, gue ngambil di sini dan kemampuan gue nggak sebesar itu dan gue tahu kemampuan gue sendiri. Dan lu sebagai mahasiswa lu harus tahu sendiri kemampuan lu tuh bisa nggak nih kalau lu masuk kayak gitu. Tapi menurut gue itu, motong ya. Maksudnya itu faktor ini juga sih menurut gue ya, exposure. Banyak orang itu punya pemikiran. Misalnya gue nih hukum, gue ntar kerja harus jadi lawyer. Padahal sebenarnya kan nggak juga. Optionnya nggak cuma jadi lawyer kan, bener nggak? Bisa tiba-tiba gue jadi apa yang berhubungan dengan IT. Iya, tapi lu itu law-nya. Iya. Gitu. Nah, sama satu lagi yang paling penting, opportunity sama chance. Ketika lu lulusan ilmu politik, lulusan ilmu politik yang biasa-biasa aja sebenarnya. Tiba-tiba ada company atau ada researcher atau ada perusahaan yang mau ngambil lu. Karena lu lulusan ilmu politik, dia berpikir bahwa lu oke lah, lu basic research-nya udah ada, lu diambil. Ya bisa aja karena lu punya chance itu. Tapi dari awal emang opportunity terhadap ilmu politik itu nggak ada di gua. Oke. Ngerti nggak maksud gue? Jadi ketika lu lulus tiba-tiba emang ada, lu lolos ke sebuah perusahaan yang di bidang research atau
think tank atau apa namanya bukan perusahaan atau sesuatu yang bergerak di bidang pemerintah mau nge-hire lo langsung, kan setahu gua kalau politik itu nggak profesional banget ya. Maksudnya kalau bank kan profesional, lo user dulu HR gini gitu kan. Kalau pemerintah kan enggak, langsung ketemu cocok ambil. Iya. Nah, gue tidak ada yang kayak gitu. Mungkin kalau gue ada yang kayak gitu, mungkin sekarang gue jalurnya politik. Jalur gue yang kalau mau jalur yang udah ada ya paling lu DPR, tapi gue tidak mau masuk DPR. Jadi emang journey-nya ya profesional. Iya, profesional dan lu kebetulan berkecimpung di dunia finance. Iya. Terus tiba-tiba sekarang jadi IT finance. Iya. Kayak gitu. Nggak IT technical secara kuliah, masih belajar. Tapi derivatif lah. Iya. Part of it lah. Iya, tapi kalau misalkan lu lulusan ilmu politik dan lu itu punya kesempatan di ilmu politik sebagai ranah pekerjaan lu, ya lu ambil. Karena lu udah belajar 4 tahun atau lebih, terus lu dapat kesempatan bekerja di ilmu politik, lu bisa nge-apply itu ya ambil. Tapi oke, gue mau nanya nih, tapi kenapa lu kan nggak banyak orang punya sepemikiran yang sama? Kan gue kan bisa kategorikan bahwa lu nih sebenarnya lumayan open minded, bener kan, in terms of opportunity, bener nggak? Kenapa lu bisa mempunyai prinsip seperti itu? Karena pada saat gue, apakah berdasarkan pengalaman lu, karena lu coba semua hal? Iya, kalau gue gimana? Kalau gue pertama kali kerja kan di pemerintah tuh, di kementerian. Nah, gue berpikir bahwa kalau lu kerja di kementerian dan lu bukan PNS, lu honorer, yaitu final karir lu. Udah mentok gitu ya? Iya, lu honorer lu final karir lu menurut gue ya. Lu tidak ada jenjang yang lu raih, jadi itu udah kepuasan lu ya di situ. Tapi ketika lu PNS kan lu punya jenjang kan. Makanya gue sempet nyoba teman lu PNS, tapi gue gagal. Gagal di stage ketiga. Ya udah, ketika gue gagal ya gue harus putar otak gimana caranya gue bisa bekerja, bisa menghidupi, bisa berkarir. Ya udah, gue berkarir. Gue tahu banking adalah salah satu hal yang bisa menerima semua jurusan. Ya kan? Kan ketika lu di FE, gue nggak tahu di FE emang ada belajar tentang banking. Mungkin pasti orang FE yang belajar banking ketika masuk banking pasti berbeda. Iya benar. Kayak gitu. Jadi kalau gue lebih kepada gue bisa membayang, gue bisa melihat ke depan bahwa ketika gue di kementerian dan posisi gue adalah honorer, gue tidak akan bisa berbicara banyak. Setuju. Makanya gue langsung ambil karir yang berbeda. Kayak gitu. Kecuali kalau gue misalkan dari awal emang di think tank. Think tank oke, mungkin journey lu bakal berbeda gitu ya. Berbeda sekarang gitu ya. Bakal berbeda. Nah, kalau sekarang gue kalau misalkan pun gue mau ngambil kuliah lagi, gue nggak akan ambil finance. Subjek besarnya kan finance atau ekonomi pasti kayak gitu. Tapi gue nggak akan ngambil yang politik lagi pasti. Karena gue 3 tahun di finance. Oke. Terus in terms of your gue nanya lagi ya, in terms of your work ethic dan juga how you view failures gitu. Kan lu kan contohnya nih, lu gagal PNS. Berarti gue harus nyari option lain nih, bener nggak? Itu apakah lu dari dulu selalu mempunyai prinsip yang seperti itu, atau itu karena the way you think aja gitu? Dan gimana caranya lu nge-build motivation buat overcome those failures gitu? Kan gue lulus SMA ditolak 8 kali. Itu value gue dari situ. Berarti emang dari dulu ya? Dari dulu emang ketika gue gagal udah biasa aja gitu kan? Iya, kayak misalkan dulu gue gagal 8 kali, akhirnya di percobaan ke-9 gue berhasil. Berarti ketika lu nyari kerja, ya lu ketika lu gagal ya pasti ada yang berhasil suatu saat nanti. Kita nggak tahu kapan. Positif lah gitu. Contoh misalkan LinkedIn gue, dari gue awal lulus sampai gue keterima di Wirecard 156 yang nolak. LinkedIn doang. Banyak ya. 156 yang nolak, 157 yang Wirecard. Tapi akhirnya lu dapet kerja di Wirecard udah enak lah ya, stabil gitu ya. Sejauh ini stabil. Kan kita nggak tahu apakah fintech ini masih akan gimana. Karena sejauh ini yang konvensional yang tetap akan juara. Sejauh ini konvensional tuh the best way to end up your career sebenarnya. Contoh konvensional itu adalah lo kerja di bank, bank yang konvensional. Itu ketika lo pensiun, apalagi lo BUMN, lo akan tetap digaji. Oh gitu ya? Iya, BUMN tuh gitu, tetap akan digaji. Enak ya?
tapi dilihat dari lu years of service lu berapa dan jabatan terakhir lu apa. Kalau lu kerja di fintech atau kerja di teknologi, ya ketika lu pensiun kan lu nggak bakal digaji tiap bulan lagi sampai mati. Iya benar sih. Gitu. Sejauh ini konvensional tuh maksudnya kayak PNS tuh konvensional. Iya. Kayak lu punya orang tua yang zaman dulu, ya lu PNS aja lah biar hidup enak. Masih kan sering dengar kayak gitu kan? Iya pasti lah. Ya itu. Kayak gitu. Jadi kalau menurut gue ya lu take your own risk lah. Lu mau risknya di mana? Kalau gue tipe orang yang gue harus ngambil, karena gue laki-laki. Risk yang besar ya? Iya, gue laki-laki. Risk taker lah istilahnya. Dan gue laki-laki dan kepala keluarga, pasti dia menjadi kepala keluarga, memimpin sebuah keluarga. Walaupun sekarang wanita juga oke loh memimpin sebuah keluarga, nggak cuma laki-laki. Tapi secara konvensional ya, gue harus ngambil resiko. Gue nggak akan berhenti di satu tempat. Oke, lo kayak aman di sini sampai lo mati nanti enggak. Sampai umur 30-an pasti gue akan ambil resiko. Mantap nih. Kayak misalkan gue di bank mendapatkan asuransi yang lumayan gede banget. Oh gitu. MUFG itu gede banget Pak asuransi. Ini apa healthcare itu gedenya gila-gilaan. Oh iya. Kalau gue di MUFG mulu gue nggak tenang nanti pas nikah. Istri gue dapat dibiayai melahirkan, gue dapat asuransi, anak gue nanti dapat juga, rumah gue KPR cuma 2,7%. 2,7% itu kecil banget kan, misalkan rumah lu beli 1 M, benefitnya banyak ya? 2% itu dong, 20 juta 20 juta doang lu bayar bunganya ke MUFG, kayak gitu loh. Tapi kan gue tipe orang yang on risk, ya gue gak bisa lagi mulu. Mungkin suatu saat nanti gue akan balik ke MUFG tapi as in higher position, oke. Tapi untuk sekarang gue menata karir gue, ya gue harus pindah untuk salary gue naik, kayak gitu. Jadi gue pasti selalu ada on risk. Jadi mungkin garis besarnya gue bisa simpulkan bahwa untuk teman-teman yang masih di awal kuliah gitu, jangan takut untuk fail lah. Jangan takut untuk fail dan jangan takut untuk memperbanyak pengalaman sebanyak mungkin gitu. Soalnya itu yang benar-benar kegagalan itu benar-benar ngebentuk kita ya, how we perceive things ya. Iya. Dan lu persisten saja sebenarnya. Iya betul. Persisten, hard work, praying, doa juga. Jadi gue 8 kali tolak kampus, tes kampus, akhirnya di 9-nya gue diterima. Gue 156 kali ditolak pekerjaan lewat LinkedIn, akhirnya di 157 gue akhirnya keterima. Kayak gitu. Tapi ada juga orang yang emang hoki dari awal udah keterima, dari awal gak usah kirim CV, emang dia udah exposure-nya udah oke. Exposure karena apa? Karena networking. Networking karena apa? Karena lu mau keluar dari zona lu. Kayak gitu aja sebenarnya. Jadi ketika lu kuliah, menurut gua jangan memperkaya hard skill doang, ilmu teori, tapi lu harus memperkaya soft skill. Ya ikutan apapun lah, abang none kayak ikutan aktif cari pengalaman lah gitu. Ya karena kita nggak ada yang tahu nasib kita ke depannya kayak gimana kalau nggak kita yang buat sendiri dari awal. Keren nih prinsipnya nih. Iyalah. Jadi ini bisa diterapin nih buat buat diri gua dan juga buat teman-teman yang mendengarkan gitu. Oke deh, paling itu aja sih dari podcastnya. Thank you banget Bang Iko udah datang dan sharing ilmu dan pengalamannya di PT Warkart. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa mendapatkan banyak manfaat, ilmu dan pengalaman. Dan jangan lupa subscribe channel, like dan komen. Thank you guys. Yoi. Oke.